Tentu saja, ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan pertanian Rusia. Misalnya, orang Rusia tidak menyukai pertanian dan lebih suka bekerja di pabrik. Lebih lanjut, investasi pertanian Rusia tidak memadai, dan bencana alam sekecil apapun dapat menghancurkannya. Sebagai contoh, meskipun Rusia saat ini memiliki lahan yang melimpah, lahan tersebut didistribusikan lebih luas lagi, sehingga banyak keluarga hanya memiliki lahan pertanian yang terbatas. Dengan lahan pertanian yang begitu sempit, mustahil untuk mengelolanya tanpa mesin. Bahkan jika Anda membeli traktor, tidak akan banyak pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga traktor akan menganggur sepanjang tahun. Pada masa itu, lahan pertanian Rusia, seperti di era Soviet, sebagian dimiliki oleh negara dan sebagian lagi oleh swasta. Namun, transaksi perorangan dilarang, sehingga mustahil untuk mengkonsolidasikan lahan. Feng Yu tiba-tiba berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, tampaknya banyak orang dari Longjiang telah menyewa tanah, mereklamasi tanah terlantar, dan membangun pertanian besar di Rusia di sebelah utara Longjiang. Orang Rusia tidak bertani, tetapi mereka bisa menyewakan tanah mereka kepada orang Tiongkok. Menyewakan tanah tidak ilegal, kan? Lahan kosong yang direklamasi secara pribadi, dengan sedikit perawatan, bahkan lebih lunak daripada di Tiongkok. Nah, korupsi di Rusia sudah mendunia, bahkan lebih parah daripada di Tiongkok. Hal ini terbukti dari fakta bahwa saudara Ji berhasil membantu Feng Yu mendapatkan begitu banyak barang selundupan. Feng Yu pernah mendengar tentang tank yang diubah menjadi traktor, yang dilakukan oleh orang-orang Tiongkok ini. Jauh lebih murah daripada membeli traktor, tenaganya lebih besar, dan lebih tahan lama. Jadi, yang kurang di Rusia saat itu bukanlah mesin pertanian, melainkan petani. Mereka memiliki begitu banyak lahan subur, kini semuanya telah habis. Sementara itu, di Tiongkok, masih banyak petani, tetapi tidak ada lahan untuk bertani. Bahkan di Longjiang, wilayah dengan lahan pertanian yang luas dan populasi yang sedikit, banyak orang masih kekurangan lahan. Jika Feng Yu dapat membawa banyak petani ke Rusia, hal itu tidak hanya akan membantu Longjiang mengatasi masalah petani yang tidak memiliki lahan, tetapi juga akan membantu para petani menghasilkan pendapatan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah Rusia. Ia juga akan mendapatkan banyak dukungan, yang tampaknya merupakan situasi yang saling menguntungkan. Feng Yu mencondongkan tubuh ke depan dan mendekati Kirilenko saudara Ji. Bagaimana menurutmu jika aku mengatakan bahwa aku bisa menyediakan beberapa petani untuk datang ke Rusia, mengolah tanah, dan menjual gandum kepadamu? Mata Kirilenko terbelalak. Apa yang kau bicarakan? Bisakah kau menyediakan beberapa petani? Petani yang bisa bertani? Feng Yu kalau tidak bisa bertani, bagaimana bisa disebut petani? Tentu saja. Tapi Anda harus mengizinkan orang-orang itu menyewa tanah. Artinya, mengontrak lahan pertanian dari beberapa perusahaan, mengontrak lahan pertanian pemerintah, dan mengolahnya bersama-sama. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi Anda, orang Rusia yang memiliki tanah tetapi tidak ingin mengolahnya, tetapi juga menjual makanan murah di Rusia, sehingga Anda tidak perlu mengimpornya dengan harga tinggi. Apakah menurut Anda ini layak? Berapa banyak petani yang bisa kamu temukan? Tanya Kirilenko cemas. Tak kurang dari 1.000 orang, yang masing-masing bisa mengontrak setidaknya 50 hektar lahan pertanian. Itu 50.000 hektar lahan pertanian. Maksimal lebih, tak kurang. Feng, kamu makan dulu sama Mozgov. Aku mau telepon penting nih. Setelah Kirilenko pergi, Mozgov ingin minum bersama Feng Yu. Feng Yu minum segelas lalu menolak dengan alasan harus membicarakan sesuatu dan tetap sadar. Alasan ini sangat kuat. Mozgov juga menyadari bahwa kisah petani yang baru saja disebutkan Feng Yu sangat penting bagi Kirilenko. Kirilenko dan Feng Yu sama-sama petinggi perusahaan. Sementara Kirilenko hanyalah seorang karyawan, jadi ia hanya bisa makan dalam diam, sama seperti Feng Yu. Feng Yu menikmati makanan Rusia dengan penuh semangat. Beberapa hidangan memang sesuai dengan seleranya. Ketika Kirilenko kembali, Feng Yu pada dasarnya sudah kenyang dan mulai meminta orang-orang untuk menyajikannya makanan penutup dan buah-buahan. Feng, saya baru saja menelepon beberapa kali dan berbicara dengan orang-orang di kantor pimpinan beberapa distrik, termasuk wilayah Primorsky. Mereka yakin jika kalian saudara dari Tiongkok dan mematuhi hukum negara kita, maka apa yang baru saja kalian katakan tidak masalah. Kata Kirilenko bersemangat. Jika Feng Yu dapat membantunya memecahkan masalah petani, maka masalah pertanian Rusia pasti akan jauh lebih baik. Setelah beberapa tahun, ketika penduduk Rusia melihat keuntungan dari pertanian, mereka akan kembali bersemangat untuk bertani. Pada saat itu, orang Tiongkok tidak akan lagi dibutuhkan, dan pertanian serta produksi gandum Rusia pasti akan pulih dengan cepat. Kirilenko punya ide bagus. Jika ia bisa berteman dengan para politisi itu, bisnisnya akan berkembang lebih lancar dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengaruh militer. Feng Yu juga sangat senang. Ini akan membantu Longjiang mengekspor tenaga kerja dan mendatangkan manfaat ekonomi yang besar. Nah, ini akan membantu Zhang Ruiqiang meraih kesuksesan politik, kan? Mungkin ini juga akan membantu Paman Wen meraih kesuksesan politik. Tentu saja,
Feng Yu mendapatkan lebih dari sekadar persahabatan dan bantuan. Ia juga bisa memanfaatkan perusahaan tenaga kerja untuk meraup untung dan memperkenalkan mesin pertanian perusahaan mesin tersebut ke pasar Rusia. Sekali mendayung dua pulau terlampaui. Saudara Ji, saya akan mendirikan perusahaan jasa tenaga kerja dan akan menghubungi Anda nanti. Lahan pertanian yang saya inginkan haruslah lahan pertanian yang baik, dan tanahnya harus datar. Tidak boleh berupa rawa-rawa dataran rendah atau perbukitan. Feng Yu harus menjelaskan hal ini. Para petani di Longjiang paling jago bercocok tanam di dataran, menanam jagung, kedelai, dan gandum. Saat ini tidak banyak orang yang menanam padi, jadi Feng Yu jelas tidak menginginkan sawah. Perbukitan tidak cocok untuk operasi mekanis skala besar, jadi tentu saja ia juga tidak menginginkannya. Jangan khawatir, saya jamin semuanya lahan pertanian yang bagus. Dan ada beberapa lahan terlantar yang bisa kamu garap sesuka hati. Dan pajak yang perlu kamu bayar sangat kecil. Kirilenko menjepit jarinya dan memberi isyarat kecil. Lalu berapa tahun kita bisa mengontraknya? Kalau cuma 3 atau 2 tahun, pasti nggak bakal berhasil. Kita nggak akan bisa menarik para petani itu untuk datang ke sini. Lagi pula, mereka harus meninggalkan rumah mereka. Kayaknya orang Rusia nggak suka kerja jauh dari rumah, kan? Kirilenko bertanya ragu-ragu. Bagaimana kalau 4 tahun? 4 tahun sudah cukup bagi para petani Tiongkok itu untuk menghasilkan uang. Negara kami juga sedang menggalakkan pembangunan pertanian, jadi kami tidak bisa terlalu lama mengontrakkan lahan kepada Anda. 4 tahun? Feng Yu mendengus. Di tahun pertama, para petani tidak akan menghasilkan banyak uang dari reklamasi lahan kosong, terutama karena mereka tidak terbiasa dengan iklim dan tanah Rusia. Baru di tahun kedua dan seterusnya mereka mulai menghasilkan uang. Dan jika mereka juga membeli traktor, mesin pertanian, membangun rumah, dan sebagainya, berapa sebenarnya yang akan dihasilkan para petani itu dalam 4 tahun? Jika petani tidak menghasilkan uang, dan Feng Yu masih menerima uang mereka, maka Feng Yu bukanlah pemimpin yang membantu petani menghasilkan uang, tetapi murni menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, membuat petani bekerja untuknya secara gratis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanah sewa membutuhkan setidaknya 5 tahun. Feng Yu ingat bahwa pertanian Rusia tampaknya mulai pulih sekitar masa Putin berkuasa. Reformasi pertanian juga diusulkan oleh Putin ketika ia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri. Sebelumnya, ia adalah orang kedua di kantor Yeltsin, yang bertanggung jawab atas perekonomian. Jadi sebelum itu, harus ada waktu setidaknya 6 tahun bagi petani Tiongkok untuk menghasilkan uang secara stabil. Saudara Ji, saya rasa kontrak kita bisa bertahan hingga akhir milenium. Bertani juga membutuhkan perencanaan. Semakin lama waktunya, semakin terfokus energi petani, semakin tinggi hasil panennya, dan semakin banyak gabah yang bisa Anda hasilkan. Kita bisa memungkinkan petani menggunakan gabah untuk mengimbangi pajak dan sewa sesuai dengan proporsi hasil panen mereka, yang akan lebih hemat biaya bagi semua orang. Dengan cara ini, fluktuasi harga pangan akan berdampak jauh lebih kecil pada petani. Dan Feng Yu dapat dianggap telah melakukan yang terbaik untuk para petani ini. Termasuk tahun ini, bukankah butuh 9 tahun? Itu terlalu lama. Tenggat waktunya terlalu panjang, dan para politisi itu tidak akan pernah menyetujuinya. Feng Yu, aku bisa membantumu bernegosiasi dan memperpanjangnya menjadi 5 tahun. Lebih lama dari itu, akan sangat sulit bagiku untuk mengatasinya, bantah Kirilenko. Saudara Ji, saya rasa Anda sedang mempertimbangkan untuk membiarkan para politisi itu mengambil kembali tanah itu dalam beberapa tahun, kan? Meskipun itu bagus, saya yakin para petani Rusia Anda tidak akan menghasilkan uang dengan mengolah tanah ini. Menjadi petani yang baik itu tidak mudah. Keluarga saya tinggal di pertanian, dan saya lebih memahami hal ini daripada Anda. Misalnya, Anda dan Mozgov. Jika saya meminta Anda berdua untuk bertani, apakah Anda yakin bisa menghasilkan uang? Kirilenko dan Mozgov saling memandang dan melihat jawaban negatif di mata masing-masing. Kirilenko agak tertekan. Bukankah ini mungkin? Sekalipun butuh 9 tahun, saat kalian mengembalikan tanah itu kepada kami masih belum tahu cara menanamnya. Kalau begitu, bukankah tanah ini akan disewakan kepada kalian para petani Tionghoa? Bagaimana mungkin? Setidaknya sekarang, masih ada beberapa petani yang menggarap tanah ini. Saudara Ji, sebenarnya tidak pantas bagi kita untuk membahas masalah ini. Orang-orang yang kutemukan untukmu semuanya petani dari Longjiang. Bagaimana kalau kita biarkan orang-orang dari pemerintahan Longjiang kita berbicara dengan politisimu? Kita bisa saling memperkenalkan diri, dan kita masih bisa mendapatkan bantuan. Yah, para politisi itu jelas tidak memahami Feng Yu sebaik Kirilenko, jadi mereka mungkin bisa bernegosiasi untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik. Dan hubungan Feng Yu dan Kirilenko tidak akan terganggu oleh hal kecil ini. Kirilenko memikirkannya dan mengangguk setuju. Ia menginginkan bantuan, yang bisa dikonversi menjadi keuntungan. Ia tidak berniat terlibat dalam penyewaan tanah atau semacamnya. Berapa banyak uang yang bisa ia hasilkan dari itu? Kirilenko bahkan belum menghitungnya. Tetapi uang yang terlibat sebenarnya cukup besar. Jika ia bisa mengontrak 10.000 hektar,
ia bisa mendapatkan jutaan dolar dari sewa tahunan. Dengan 100.000 hektar, itu akan menghasilkan keuntungan puluhan juta dolar, meskipun investasi yang terlibat juga akan substansial. Namun, investasi ini hanyalah transfer uang. Feng Yu bahkan bisa mengambil uang dari para petani terlebih dahulu. Jika para petani tidak punya uang, mereka juga bisa mendapatkan pinjaman dari bank, dan Feng Yu bahkan bisa bertindak sebagai penjamin. Sebenarnya sangat mudah. Feng, aku nggak akan ngomong apa-apa lagi. Kamu udah bantu aku lagi kali ini. Ayo kita minum. Feng Yu juga mengangkat gelas birnya yang setengah penuh dan berdenting dengan gelas vodka Kirilenko yang penuh, lalu meneguknya tanpa ragu. Mata Kirilenko terbelalak saat melihat Feng Yu menatap gelasnya. Ia tak punya pilihan selain meminumnya. Ia tak punya kulit tebal seperti Feng Yu. Keesokan harinya, Feng Yu kembali ke Harbin lebih awal. Tentu saja, Elena belum pergi malam sebelumnya, dan dia bahkan belum meninggalkan kamar Feng Yu. Ketika ia mengetahui bahwa Feng Yu akan meminta seseorang untuk memindahkan ibunya ke Moskow, raut wajahnya tampak gembira. Ia hanya terus mengucapkan terima kasih dan cukup pintar untuk tidak menyebutkan permintaan lainnya. Feng Yu memikirkannya dan meninggalkannya sejumlah uang sebelum pergi sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Pesawat mendarat di Bandara Harbin, dan Feng Yu menyeret kopernya dan berjalan ke tempat parkir. Tuan Feng, mobilnya sudah diantar. Seorang pengemudi dari Feng Yu Logistics melambaikan tangan dan berteriak kepada Feng Yu. Li Shiqiang meminta Rolls-Royce dikirimkan kepada Feng Yu. Mobil itu biasanya diparkir, dan Li Shiqiang merasa terlalu mencolok. Feng Yu tidak peduli. Di Harbin, apalagi perusahaan mesin, perusahaan perdagangan Taihua saja sudah makmur. Jadi kenapa kalau dia sedikit pamer? Sopir mengantar Feng Yu ke kota, menyerahkan kunci, dan naik bus kembali ke perusahaan. Feng Yu juga tidak pulang, melainkan langsung menuju ke kantor pemerintahan kota. Di gerbang balai kota, mobil itu dihentikan oleh penjaga. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke kompleks balai kota dengan begitu mudahnya? Mengendarai mobil yang belum pernah saya lihat sebelumnya? Feng Yu menurunkan jendela mobil. Saudaraku, ini aku. Oh, ini Tuan Feng. Apa Anda sudah ganti mobil? Mobil ini jauh lebih bagus daripada mobil kota itu. Oke, ayo masuk. Tidak ada tempat parkir di luar. Bahkan tanpa izin, Feng Yu masih bisa berkendara ke kompleks pemerintahan kota sesuka hati, selalu menggunakan pengenal wajah. Tentu saja, ini mungkin juga karena ia telah memberi banyak hadiah kepada petugas keamanan. Dang. Bos Feng, apa yang Anda lakukan di sini? Sekretaris Hao segera berlari ke pintu dan melihat. Tangannya kosong, dan tidak ada kardus yang menumpuk di pintu. Kali ini, dia benar-benar datang dengan tangan kosong. Namun, dia berbalik dan menatap Feng Yu dengan curiga. Mengapa orang ini datang dengan tangan kosong? Sepertinya itu bukan gayanya. Feng Yu, ada apa dengan tatapanmu itu? Apa kau tidak terbiasa aku datang ke sini dengan tangan kosong? Saudara Zhao, saya belum bertemu Anda selama beberapa bulan. Anda kembali untuk menemui pemimpin. Anda terlihat jauh lebih baik. Saudara Zhao, informasi yang Anda lihat ini. Apakah Saudara Zhao akan diturunkan jabatannya? Bagi seorang sekretaris pemimpin, diturunkan jabatan bukanlah hal yang buruk, melainkan hal yang baik. Apalagi jika pemimpin tersebut masih menjabat, artinya ada seseorang di atas Anda. Dan jika Anda berprestasi, Anda bisa dipromosikan. Meskipun Sekretaris Hao sempat berpikir untuk menunggu beberapa tahun hingga pemimpinnya dipromosikan menjadi wali kota sebelum pergi. Pergi sekarang bukanlah ide yang buruk. Ketika pemimpinnya dipromosikan menjadi wali kota, mungkin ia juga bisa dipromosikan dari wakil hakim daerah menjadi hakim daerah. Sekretaris Hao tersenyum dan setuju. Saya akan masuk dan menunjukkannya kepada Anda jika bos sedang sibuk. Masuklah, pemimpinnya bebas. Pemimpin, kamu masih tetap menawan seperti biasanya. Xiaopin, kenapa kau di sini? Zhang Ruiqiang sedang duduk di sofa menunggu Feng Yu, alih-alih di belakang meja. Sikap seperti ini hanya akan ia tunjukkan kepada kenalannya. Aku di sini untuk alasan yang bagus. Saudara Zhao, beri aku segelas penuh air. Kalau mau minum, tuang sendiri saja. Xiao Zhao, pergilah dan cepat selesaikan rencanamu agar aku bisa melihatnya. Feng Yu tidak peduli. Ia berjalan ke ruang luar, dan tanpa sepengetahuan Sekretaris Zhao, ia dengan cekatan mengambil teh terbaik dari lemari, mengambil termos, dan menyeduh secangkir teh untuk dirinya sendiri. Saat Sekretaris Zhao menyadarinya, Feng Yu sudah menuangkan air. Ia memelototi Feng Yu. Dengan begitu banyak jenis teh, bagaimana kau bisa membedakannya? Kau selalu memilih yang terbaik. Feng Yu memasuki kantor Zhang Ruiqiang lagi. Zhang Ruiqiang tiba-tiba mengernyitkan hidungnya dan menjadi marah. Kau mencuri teh Maojian kualitas terbaikku lagi. Kamu salah ambil lagi? Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Feng Yu tampak terkejut. Zhang Ruiqiang memelototi Feng Yu dengan tajam. Kamu selalu bilang begitu.
Tapi kenapa kamu selalu salah bicara? Lain kali, biarkan sekretaris membuatkannya teh. Kamu bilang kamu datang ke sini untuk kabar baik. Jadi, sekolah mana yang kamu rencanakan untuk sumbangkan gedung kali ini? Zhang Ruiqiang memiliki hubungan cinta benci dengan Feng Yu. Feng Yu menyumbangkan perpustakaan, gedung pendidikan, gedung laboratorium, dan stadion olahraga kepada sekolah-sekolah Harbin, menghabiskan uang tanpa berpikir dua kali, dan ia menerima semua itu. Namun, Feng Yu selalu mengikuti keinginannya sendiri, sama sekali mengabaikan perencanaan kota secara keseluruhan. Berapa banyak orang di sekolah pertanianmu? Apakah mereka membutuhkan kampus yang begitu besar dan gedung pengajaran yang begitu luas? Dan mengapa kau membutuhkan perpustakaan yang begitu besar jika hanya ada sedikit orang di pertanianmu? Lalu ada SMP nomor 3, yang menyumbangkan sebuah gimnasium. Ada berapa siswa di SMP nomor 3? Apakah itu benar-benar diperlukan? Pemerintah kota jelas merencanakan sekolah di pinggiran kota untuk Anda, dan membangun gimnasium di sana akan menguntungkan wilayah yang luas, tetapi Feng Yu menolaknya. Semua orang bisa melihat bahwa sumbangan Feng Yu bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan seberapa dekat mereka dengannya. Kamu tidak setuju? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menyumbang. Berdonasi lebih baik daripada tidak berdonasi sama sekali. Setidaknya itu akan menghemat uang kota, sehingga mereka bisa berinvestasi di sekolah lain. Yang paling membuat Zhang Ruiqiang marah adalah tahun lalu Feng Yu benar-benar membanting meja dan bertaruh dengannya jika kalah. Ia akan menyumbangkan 10 gedung sekolah dan membiarkan pemerintah kota menentukan lokasinya. Sayangnya, pada akhirnya, Zhang Ruiqiang kalah. Tahun lalu, ketika Tiongkok mengajukan permohonan untuk Olimpiade, semua orang di negeri itu yakin itu akan sukses besar. Namun, Feng Yu justru menepis harapan Zhang Ruiqiang, memintanya untuk tidak merencanakan perayaan apapun atau bahkan membiarkan stasiun televisi kota menyiapkan program Olimpiade apapun. Ia menjamin bahwa tawaran itu akan gagal. Zhang Ruiqiang sangat marah. Apa yang kau bicarakan? Kita orang Tiongkok mengajukan diri untuk Olimpiade, dan kita bersaing dengan negara-negara seperti Australia. Bagaimana mungkin kita gagal? Apa kau orang Tiongkok? Kau hanya meningkatkan ambisi orang lain sambil menghancurkan gengsimu sendiri. Meskipun Tiongkok masih merupakan negara berkembang, jika seluruh negeri mengerahkan seluruh upayanya, Olimpiade pasti akan sukses besar. Selain itu, Presiden Komite Olimpiade Internasional mengatakan bahwa Tiongkok memiliki harapan besar kali ini. Feng Yu mengangkat bahu dan berkata kepada Zhang Ruiqiang, "Ayo kita bertaruh. Jika tawaran kita berhasil, saya akan menyumbangkan 10 gedung sekolah untuk sekolah dasar dan menengah di Harbin. Anda bisa memilih lokasinya, dan saya jamin semuanya baru dan berkualitas tinggi. Jika tawaran kita gagal, silakan bawa reporter TV untuk memeriksa pabrik gandum Taihua dan peternakan babi Tianpeng milik ayah saya, dan perhatikan para petani pengusahanya." Dengan dukungan Zhang Ruiqiang, orang-orang dari cabang dan sistem reklamasi pertanian tidak lagi berani menimbulkan masalah bagi ayah saya. Zhang Ruiqiang langsung setuju, berpikir bahwa 10 gedung sekolah itu mudah diperoleh. Ia bahkan mulai mempertimbangkan bagaimana mendistribusikannya, berencana untuk mendistribusikannya ke sekolah-sekolah menengah atas di kabupaten di bawahnya. Namun, Zhang Ruiqiang meragukan janji Feng Yu, sehingga ia tidak menyetujui permohonan perayaan tersebut. Hal ini juga membuat Menteri Propaganda sangat tidak senang, karena mengira Zhang Ruiqiang tidak bekerja sama dalam pekerjaan propaganda mereka. Namun, ketika hasil akhirnya keluar, Zhang Ruiqiang tercengang. Huaxia ternyata kalah dari Australia dengan selisih 1 suara. Ketika penghitungan suara Huaxia diumumkan, ia mengira Huaxia sudah pasti menang. Tetapi ketika penghitungan suara Australia keluar, ia menyadari bahwa Huaxia ternyata kalah. Hasil ini tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga bagi kota dan rakyatnya. Ketika pemerintah pusat mempromosikannya, seolah-olah itu adalah kemenangan yang pasti, tetapi hasilnya sungguh menyedihkan dan menghancurkan. Feng Yu bertindak bak pemenang. Ia meraih telepon di kantor Zhang Ruiqiang dan menelepon ayahnya di depan Zhang Ruiqiang, memintanya untuk bersiap. Wakil Wali Kota Eksekutif Harbin telah setuju untuk datang ke tempat kami untuk memberikan arahan. Zhang Ruiqiang tidak mengerti mengapa Feng Yu begitu yakin bahwa tawaran Olimpiade akan gagal. Mungkinkah dia menghitungnya hanya dengan jarinya? Feng Yu tertawa puas. Ada apa dengan menghitung jari? Dia hanya mengikuti sejarah. Kegagalan tawaran Olimpiade bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga faktor politik. Kekuatan Eropa dan Amerika berusaha mencegah Tiongkok mengubah citranya yaitu kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan bahaya. Wali Kota Zhang, kali ini saya tidak menyumbang untuk membangun gedung sekolah, tetapi untuk membantu memecahkan masalah petani di Harbin. Bantu kami di Harbin dan selesaikan masalah besar para petani? Zhang Ruiqiang kembali bingung. Apakah Feng Yu memiliki kesadaran ini? Wali Kota Zhang, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang situasi pertanian di Harbin? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Meskipun saya belum pernah berkecimpung di bidang pertanian, saya tidak sepenuhnya bodoh. Harbin memiliki lebih dari 1 juta petani, dan pendapatan mereka cukup baik.
Banyak keluarga bahkan berpenghasilan lebih dari sekadar pekerja. Tentu saja, kondisi pertanian Harbin juga cukup baik. Zhang Ruiqiang sekarang menjabat sebagai wakil presiden eksekutif, jadi ia sangat memahami situasi Harbin saat ini. Pendapatan rumah tangga petani lebih tinggi daripada rata-rata nasional, yang berarti pertanian mereka berjalan dengan baik. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Kita punya jutaan, bahkan puluhan juta, penduduk pedesaan di Harbin, tapi bukan berarti mereka petani. Sederhananya, petani mencari nafkah dari pertanian. Dan hanya ada beberapa ratus ribu orang yang benar-benar tahu cara bertani. Kamu pikir orang-orang itu berpenghasilan tinggi, tapi kamu tidak melihat masih banyak orang yang menerima tunjangan hidup tapi tidak punya penghasilan sama sekali. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Apa maksudmu? Mengapa Feng Yu terdengar seperti menyalahkannya? Harbin adalah kota industri. Dengan pendapatan industri menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatannya. Jenis pertanian apa yang ada di sana? Berapa luas lahan pertanian yang dimiliki Harbin? Peternakan jauh lebih rendah daripada provinsi lain. Selama industri dapat memberi makan semua orang, itu sudah cukup. Tentu saja, kita harus berspesialisasi dalam industri. Bagaimana kita bisa mengembangkan pertanian? Dalam hal pertanian, ada banyak tempat yang memiliki keunggulan dibandingkan Harbin, apalagi seluruh negeri. Namun, dalam hal industri, Harbin berada di garis depan negeri ini. Di Harbin, kami memiliki banyak petani terampil dan berpengalaman. Namun, mereka kekurangan lahan pertanian, sehingga tidak dapat bercocok tanam dalam skala besar. Di daerah pedesaan, sebagian besar keluarga berpenghasilan tinggi bertani ternak atau reklamasi lahan, dan lahan yang dialokasikan oleh desa atau pertanian yang terbatas hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menjernihkan lahan kosong, berarti kau tak perlu bayar pajak? Kau pikir lahan pertanianmu juga mengalami hal yang sama? Fokus Zhang Ruiqiang membuat Feng Yu terdiam. Wali kota Zhang, bukan itu intinya. Intinya, saya telah menemukan peluang besar yang memungkinkan para petani kita menggarap lahan yang luas. Apa? Kau ingin pemerintah mengeluarkan dokumen yang melegalkan reklamasi lahan terlantar? Ini sama sekali tidak mungkin. Itu akan merusak lingkungan ekologis. Aku hanya berusaha menangani hal semacam ini. Para petinggi juga menanggapinya dengan sangat serius dan akan segera memperkenalkan beberapa kebijakan. Zhang Ruiqiang sedikit kesal. Ide buruk yang dipikirkan Feng Yu. Ada seruan dari atas agar reklamasi lahan kosong ilegal yang merajalela, kurangnya pajak, dan kerusakan ekologis harus segera dihentikan. Untuk mengembangkan peternakan, padang rumput dan lahan hutan harus dilestarikan. Meskipun hal ini tampaknya mustahil untuk dilaksanakan dalam jangka pendek, ia tidak bisa begitu saja melawan arus. Tentu saja, ini bukan berarti kita akan melegalkan reklamasi lahan. Sebaliknya, kita ingin mereklamasi lahan-lahan terlantar ini. Kembalikan lahan pertanian menjadi hutan, kembalikan lahan pertanian menjadi padang rumput. Dengan satu tangan, ia meraih seolah-olah ingin merebut kembali seluruh lahan itu. Zhang Ruiqiang mengangkat alis. Mengembalikan lahan pertanian menjadi hutan, mengembalikan lahan pertanian menjadi padang rumput. Feng Yu juga tahu tentang kebijakan ini, tapi kebijakan ini belum diterapkan. Apa rencana Feng Yu? Dia mempertimbangkan untuk melarangnya, tetapi dia tidak akan melakukannya secara drastis. Para petani yang membuka lahan pasti akan menolaknya. Pihak berwenang masih berdebat apakah akan mengembalikan lahan pertanian menjadi hutan atau padang rumput. Tentunya, para petani yang membuka lahan harus diberi kompensasi. Lagi pula, dokumen aslinya tidak secara jelas menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan ilegal. Lebih lanjut, jika lahan pertanian dikembalikan, bagaimana para petani akan bertahan hidup? Tanpa kompensasi, para petani tersebut pasti akan menghadapi tantangan berat untuk bertahan hidup. Jika masalah ini menjadi masalah besar, akan sulit bagi pemerintah daerah untuk menanganinya. Sekarang Feng Yu malah memintanya untuk melaksanakannya terlebih dahulu. Bukankah ini gila? Bagaimana kita bisa mengembalikan lahan pertanian menjadi hutan dan padang rumput? Bagaimana kita bisa memberi kompensasi kepada para petani yang mereklamasi lahan? Kota ini tidak punya uang. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu. Kenapa? Kau masih mau bilang kau yang membayarnya? Ini bukan jumlah yang sedikit, tidak jauh lebih sedikit daripada menyumbangkan beberapa gedung sekolah, dan kau tetap tidak mendapatkan penghargaan apapun. Jika mereka tahu ada lebih banyak lahan untuk digarap dan mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang, apakah mereka bersedia mengembalikan tanah-tanah terlantar ini? Tanya Feng Yu misterius. Lebih banyak lahan untuk ditanami? Bagaimana mungkin? Jangankan daerah sekitar Harbin, bahkan di seluruh sungai Longjiang, lahannya pun tidak banyak yang subur. Kalau lahan pertanian mau dikembalikan ke padang rumput, lahannya malah akan lebih sedikit lagi. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan bingung. Apa maksud orang ini? Dia punya cara untuk mendapatkan lebih banyak lahan pertanian di selatan? Bukankah di selatan banyak orang dan lahannya sempit? Wali kota Zhang, bagaimana kalau kita bertaruh? Tidak. Saya pegawai negeri, bagaimana saya bisa berjudi? Zhang Ruiqiang segera menolak.
Aku kalah taruhan terakhir. Rasanya aku belum pernah menang taruhan dengan Feng Yu. Setiap kali, Feng Yu selalu menang. Lebih sulit baginya daripada naik ke langit untuk memanfaatkan kota. Feng Yu menyentuh hidungnya dan bertanya, apakah masih banyak yang tersisa untuk taruhanmu denganku? Baiklah, saya akan jujur. Saya baru saja kembali dari Rusia, dan ada banyak lahan subur di sana yang tidak digarap siapapun, dan bahkan lebih banyak lagi lahan kosong yang bisa direklamasi sesuka hati. Tapi mereka kekurangan petani. Rusia punya lahan subur yang luas, tapi kekurangan petani? Zhang Ruiqiang membelalakan matanya. Benarkah itu? Dia memikirkannya lagi. Sepertinya Feng Yu lebih memahami Rusia daripada dirinya. Feng Yu bermaksud membiarkan para petani Harbin pergi ke Rusia untuk bertani? Apakah ini layak? Benar? Dan saya sudah menghubungi mereka melalui seorang teman. Mereka tidak keberatan kami menyewakan lahan pertanian di Rusia. Hanya saja lahan yang mereka butuhkan cukup luas, jadi jelas tidak memungkinkan bagi petani biasa untuk pergi ke sana. Jadi saya berencana untuk mendaftarkan perusahaan, menyewakan lahan di sana, lalu menyewakannya kembali kepada petani di Harbin, agar mereka memiliki lahan untuk bertani. Jika mereka membutuhkan mesin pertanian, kami bisa menyediakannya dan membiarkan mereka membayar pinjaman secara mencicil. Bagaimana pendapat Anda, Wali Kota Zhang? Bukankah ini kabar baik? Feng Yu sangat bangga. Dengan ini, Zhang Ruiqiang, kau telah mencapai prestasi politik lagi, kan? Dan prestasi yang besar. Jika aku memintamu melakukan sesuatu untukku di masa depan, apa kau berani menolaknya? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dari atas ke bawah tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya menatapnya, matanya menampakkan kecurigaan yang mendalam. Kenapa? Kamu masih tidak percaya? Kapan aku pernah berbohong padamu? Kata Feng Yu dengan nada kesal. Bukankah semua yang kau lakukan untuk membodohiku sudah cukup? Mungkin dalam kamusmu, ini bukan kebohongan. Zhang Ruiqiang mencibir. Feng Yu malu. Karakternya dipertanyakan. Setidaknya aku tidak membohongimu tentang masalah sepenting ini, kan? Zhang Ruiqiang memikirkannya dan mengangguk. Memang benar. Namun, Feng Yu begitu baik dan memberinya pencapaian politik yang begitu besar untuk menguntungkan para petani. Apa manfaat yang bisa Feng Yu dapatkan darinya? Apa yang bisa dilakukan pengusaha cerdik seperti Feng Yu jika tidak ada manfaatnya? Apa untungnya buatmu? Kamu tidak membeli tanah dari Rusia dengan harga murah lalu menyewakannya kepada petani di Harbin dengan harga tinggi, kan? Apa aku orang seperti itu? Feng Yu tampak sangat tersinggung. Aku harus menghasilkan uang dari ini. Aku tidak mungkin berinvestasi sebanyak itu, dan melakukannya karena kewajiban. Kalau kau tidak percaya padaku, aku tidak akan ikut campur. Aku akan memberimu informasi kontak para pejabat Rusia. Bisakah kau menghubungi mereka sendiri? Seolah-olah aku peduli dengan menghasilkan uang sekecil itu. Aku warga Harbin yang luar biasa. Dia menyerahkan informasi kontaknya begitu mudah? Mungkinkah Feng Yu benar-benar memikirkan Harbin? Kalau begitu, berikan aku informasi kontakmu. Setelah tugas ini selesai, kota akan memberimu medali untuk warga berprestasi. Kata Zhang Ruiqiang dengan bangga. Kamu terlalu percaya diri, ya? Kali ini, kamu malah tercengang, kan? Yang mengejutkan Zhang Ruiqiang, Feng Yu benar-benar menerima lamaran Zhang Ruiqiang dengan senang hati dan tampaknya menantikan medali warga negara berprestasi. Pasti ada yang salah dengan ini, lalu apa gunanya medali? Feng Yu dengan sigap memberi Zhang Ruiqiang informasi kontak pertanian Rusia tersebut, menjelaskan situasi di sana secara singkat, dan menjelaskan intinya kontrak minimal 7 tahun. Ia punya satu syarat petani harus memprioritaskan pertanian mereka. Zhang Ruiqiang juga setuju. Kebiasaan Feng Yu yang mengurus rakyatnya sendiri ini bukanlah pertama kalinya ia mendengarnya. Meskipun ia merasa agak picik, hal itu bisa dimaklumi. Setelah Feng Yu pergi, Zhang Ruiqiang segera melaporkan situasi tersebut kepada wali kota, yang juga sangat senang. Mereka berdua menghubungi wakil wali kota yang membidangi pertanian, dan juga menghubungi dinas pertanian dan personel terkait lainnya untuk mempelajarinya. Mereka merasa hal itu memang layak. Mereka segera melaporkan hal ini kepada sekretaris. Pemimpin tertinggi pasti tahu tentang masalah penting ini. Sekretaris itu pun sangat senang. Zhang Ruiqiang memang pantas menjadi orang paling berharga di provinsi itu. Dia benar-benar punya kemampuan. Ketika Zhang Ruiqiang meramalkan keruntuhan Uni Soviet yang tak terelakkan di akhir tahun lalu, semua orang menertawakannya. Bahkan diketahui bahwa pemimpin provinsi tidak setuju dengan kata-kata Zhang. Zhang Ruiqiang bahkan mengirimkan artikelnya ke surat kabar partai, sehingga tersebar di seluruh negeri. Ia benar-benar dipermalukan di depan seluruh rakyat. Qiao Fu telah mengunjungi Tiongkok atas nama Uni Soviet. Apakah Anda masih berpikir Uni Soviet bisa hancur? Ini bodoh. Meskipun provinsi nomor 1 tidak menyukai Zhang Ruiqiang, ia tidak terlalu menjauh darinya karena ia merasa Zhang Ruiqiang sangat cakap, bertanggung jawab, dan memiliki ide-ide cemerlang, menjadikannya penerus yang ia hargai. Meskipun ada beberapa kesalahan dan bahkan sensasionalisme dalam hal ini, hal itu tidak dapat dimaafkan.
Namun, tepat ketika seluruh provinsi, bahkan seluruh negeri, menunggu ejekan dari orang-orang seperti Zhang Ruiqiang yang menganjurkan pembubaran Uni Soviet, berita tentang kudeta justru menyebar di Uni Soviet. Meskipun kudeta tersebut akhirnya gagal, Uni Soviet memang terpecah belah. Qiao Fu terpaksa mengundurkan diri, dan berbagai sekutu mendeklarasikan kemerdekaan. Pada saat ini, semua orang mulai mempertimbangkan kembali Uni Soviet secara serius, menyadari bahwa disintegrasinya tidak dapat dihindari. Namun, mereka yang sangat yakin bahwa Uni Soviet tidak akan hancur justru memanfaatkan artikel Zhang Ruiqiang dan melontarkan kritik. Sekalipun sekutu Soviet menginginkan kemerdekaan, disintegrasi tidak akan semudah itu. Butuh waktu 1 tahun bagi sekutu untuk mendistribusikan kepentingan Uni Soviet, kan? Anda bilang Uni Soviet akan hancur total pada akhir tahun 1991. Itu sama sekali mustahil. Namun fakta membuktikan bahwa pada 25 Desember 1991, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui bahwa Uni Soviet sudah tidak ada lagi. Prediksi dalam artikel Zhang Ruiqiang benar-benar menjadi kenyataan. Pada titik ini, mereka yang menentang dan mengkritik Zhang Ruiqiang merasa malu dan berhenti berbicara. Beberapa orang bahkan berbalik dan mulai membantah pernyataan Zhang Ruiqiang, mengatakan bahwa Zhang Ruiqiang adalah orang yang memiliki visi nyata dan mampu memahami situasi internasional. Para pemimpin Longjiang dan Harbin juga dipuji oleh atasan mereka. Kabarnya, para atasan ingin memulihkan hubungan dengan bekas Uni Soviet dan sangat membutuhkan tenaga terampil di bidang ini. Mereka mungkin akan memindahkan beberapa orang dari Longjiang atau bahkan Harbin. Semua orang mengira Zhang Ruiqiang mungkin akan meninggalkan Harbin. Orang lain pasti akan bermain aman dan terhindar dari kerumitan seperti itu. Jika Zhang Ruiqiang memimpin upaya mengorganisir para petani untuk menyewakan lahan di Rusia, program tersebut harus berupa program percontohan, dan Zhang Ruiqiang kemungkinan besar akan terjebak dalam masalah ini dan tidak dapat mengalihkan dananya ke pemerintah pusat. Itu kan pemerintah pusat, siapa yang tidak mau bekerja di sana? Di zaman kuno, mereka adalah menteri-menteri yang dekat dengan kaisar, termasuk pejabat-pejabat ibu kota, dan di sanalah seseorang bisa naik jabatan paling cepat, karena jika seseorang berprestasi, ia mungkin akan diperhatikan oleh atasannya. Sekretaris Harbin memandang Zhang Ruiqiang dan bertanya, "Kamrat Ruiqiang, apakah Anda yakin ingin memimpin masalah ini?" Zhang Ruiqiang mengangguk. "Aku yakin. Feng Yu dan aku memiliki hubungan terbaik, dan Feng Yu lah yang membantu menengahi masalah ini. Jika aku tidak melakukannya, aku khawatir jika orang lain melakukannya, kami akan menderita. Lagi pula, kami tidak terlalu akrab dengan pihak Rusia. Untuk hal-hal lain, aku tidak ingin melakukannya sekarang." "Oke, silakan saja. Saya akan melaporkannya ke atasan." Sekretaris itu menepuk bahu Zhang Ruiqiang dengan puas. Ia sungguh beruntung memiliki orang seperti itu di timnya. Zhang Ruiqiang, mewakili pemerintah kota Harbin, mulai menghubungi kantor-kantor distrik Rusia. Mereka telah menerima kabar tersebut, dan setelah Harbin mengirimkan dokumen bermaterai melalui faks, mereka segera mengirimkan delegasi ke Harbin untuk bernegosiasi. Masalah ini telah dibahas di Rusia dan merupakan hal yang baik bagi mereka. Provinsi nomor 1 dan nomor 2 mendengarkan laporan dari Sekretaris Harbin dan benar-benar mendapat kesempatan ini. Mereka benar-benar mengambil jalan yang berbeda. Provinsi nomor 2 melihat nomor 1, Zhang Ruiqiang adalah orangmu, dan kali ini jelas ada peluang untuk promosi. Jika kamu bertanggung jawab atas masalah ini, kamu tidak bisa memindahkannya. Gubernur provinsi sangat senang. Inilah yang paling ia hargai dari Zhang Ruiqiang, ia bekerja untuk rakyat, bukan untuk promosi jabatan. Meskipun ia tidak bisa dipromosikan ke kementerian, ia pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkan promosi jabatan lagi bagi Zhang Ruiqiang. 3 hari kemudian, Feng Yu berbicara di telepon dengan Lina. "Nenek, kenapa kamu tidak datang ke Harbin beberapa hari saja? Beritahu keluargamu kalau kamu ke sini untuk mengunjungi guru SMA MU. Kita tidak akan melupakan gurumu meskipun kita pergi ke Beijing. Datang ke Harbin untuk bersenang-senang? Itu sama sekali bukan tujuan Feng Yu. Soal mengunjungi guru SMP-nya, itu cuma alasan. Aku sedang tidak nyaman akhir-akhir ini, jadi lupakan saja," kata Lina dengan sengaja. "Apa yang kau pikirkan? Itukah yang kumaksud? Aku hanya sedang mengunjungi guru." Feng Yu menegur dengan tegas. "Baiklah, datanglah besok. 2 atau 3 hari lagi, orang itu akan pergi. Benci banget kalau begitu aku akan bicara dengan orang tuaku. Dongjun sepertinya juga akan pergi ke Harbin, jadi kita bisa pergi bersama." Alasan Wen Dongjun datang ke Harbin sama persis dengan alasan Feng Yu menelepon Lina. Hal semacam ini bukanlah masalah besar sebelumnya. Tetapi setelah melakukannya sekali, rasanya jadi ketagihan. Keduanya mengobrol sebentar sebelum dengan enggan menutup telepon. Feng Yu baru saja menutup telepon ketika telepon berdering lagi. "Feng Yu, apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak bisa menghubungi telepon rumahmu? Aku sudah meneleponmu, tapi kau tidak menjawab." Suara Zhang Ruiqiang yang marah terdengar dari telepon. "Hah? Wali kota Zhang, ada apa? Bagaimana mungkin aku menyinggung perasaanmu meskipun aku tinggal di rumah?
Tanya Feng Yu dengan sengaja. Delegasi negosiasi dari Rusia datang, dan tentu saja ia juga menerima kabar dari Kirilenko. Tentu saja, negosiasi tersebut pasti tidak berjalan mulus dalam beberapa hari terakhir. Datanglah ke kantorku sekarang juga. Oh, aku mau mandi. Aku baru saja berolahraga dan keringatku bercucuran. Sang Ruiqiang, bukankah kamu baru saja menelepon? Bisakah kamu berolahraga sambil menelepon? Ada masalah dengan negosiasi dengan Rusia. Tolong datang dan bantu. Sang Ruiqiang mengubah nadanya. Lagi pula, Feng Yu bukan bawahannya. Begitu ya. Sudah tugasku untuk membantu kota. Aku belum mandi dulu. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, mulut Feng Yu mengerucut. Memangnya kenapa kalau aku kasih informasi kontakku? Memangnya kenapa kalau perwakilan negosiasi datang? Kau masih mau cari aku, kan? Feng Yu cepat-cepat merapikan dirinya dan melihat ke cermin. Mencoba berpakaian lebih dewasa agar tidak dipandang rendah oleh orang-orang Rusia tua itu. Wah, set ini bagus sekali. Tampan sekali sampai-sampai tidak ada tandingannya. Ketika Feng Yu bergegas ke pemerintahan kota, Zhang Ruiqiang sudah mulai tidak sabar. Dia pikir akan mudah untuk berbicara dengan orang-orang Rusia itu. Bukankah Feng Yu mengatakan bahwa orang Rusia memiliki tanah tetapi tidak memiliki petani? Jika semua orang bekerja sama, itu akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Tapi Rusia terlalu kejam. Mereka tidak hanya menyetujui sewa 5 tahun, tetapi harga sewanya juga sangat tinggi. Mengklaim sudah termasuk pajak dan biaya penggunaan lahan. Bahkan harga sewa di Tiongkok pun tidak setinggi itu. Jadi, apa yang diperoleh petani kita setelah membayar sewa? Bekerja tanpa bayaran? Apakah kalian tuan tanahnya? Namun, tim pemerintah kota mereka sama sekali tidak bisa memenangkan perdebatan dengan pihak Rusia. Pihak lawan bersikeras dengan syarat ini. Kalau tidak akan ada kesepakatan. Zhang Ruiqiang terpaksa bicara dengan Feng Yu. Orang ini pengusaha, dan mungkin dia lebih jago bernegosiasi daripada kita. Kamu akhirnya sampai juga? Kenapa kamu lambat sekali? Feng Yu berpikir lama, tetapi tidak menemukan alasan. Tidak ada yang namanya kemacetan saat ini. Kalau tidak ada alasan, ya sudahlah. Apa yang bisa kulakukan? Aku di sini untuk membantu. Aku di sini, kan? Ada apa? Apa negosiasinya tidak berjalan lancar? Bukankah aku sudah memberitahumu tentang situasi dengan Rusia? Tanpa aku, semuanya akan sia-sia, kan? Feng Yu duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan gemetar. Zhang Ruiqiang memperhatikan Feng Yu menggoyang-goyangkan kakinya, dan suasana hatinya semakin kesal. Bisakah kau berhenti gemetar sebentar? Kau bilang Rusia kekurangan petani, tapi bagaimana mungkin mereka bilang tidak? Dan persyaratan yang mereka minta sangat berat. Kita tidak hanya harus membayar sewa yang sangat tinggi, tetapi kita juga harus membeli mesin pertanian, benih, pupuk, pestisida, DLL. Kita tidak bisa menghasilkan uang sama sekali. Para petani pergi ke luar negeri untuk bertani, hanya untuk mencari nafkah yang pas-pasan. Siapa yang mau melakukan itu? Dan mereka bahkan meminta kita mengembalikan tanah terlantar yang telah direklamasi. Itu bahkan lebih mustahil. Apa aku harus beli mesin pertanian mereka? Sial, ini benar-benar menguras isi perutku. Aku benar-benar tidak tahan. Wali Kota Zhang, jangan khawatir. Bisakah kita lanjutkan diskusinya sore ini? Saya akan menjadi penerjemah Anda. Mungkin penerjemah Anda kurang baik. Apa maksudmu dengan kemampuan menerjemahkan yang buruk? Para penerjemahnya semua profesor universitas yang pernah belajar di Uni Soviet. Tapi, sekalian saja kau ikuti aku. Nanti kau bisa lihat sendiri apakah aku bercanda. Apapun yang terjadi, para petani kita harus bisa menghasilkan uang. Kalau mereka mau mengembalikan tanah terlantar yang direklamasi ke kota secara cuma-cuma, mereka pasti akan mendapatkan uang itu. Ini masalah kecil. Panggil semua orang yang terlibat dalam negosiasi ke sini. Aku ingin mendengar pendapat kalian sebelum aku mengambil keputusan. Feng Yu melambaikan tangannya dan mulai memberi perintah. Wajah Zhang Ruiqiang dipenuhi garis-garis hitam. Kau yang memutuskan? Apakah giliranmu yang memutuskan? Lupakan saja. Ayo kita panggil orang-orang itu agar kita bisa membahasnya lagi. Ketika para pemimpin yang baru saja kembali ke unit mereka dan bahkan belum duduk untuk minum seteguk air kembali ke pemerintahan kota lagi, mereka melihat Feng Yu menyeka sudut mulutnya yang berkilau. Karena tidak sempat sarapan, Zhang Ruiqiang memesan beberapa bakpao daging yang dihangatkan dari kantin balai kota. Sayangnya, Zhang Ruiqiang terlalu pelit. Setelah makan beberapa telur goreng, ia bahkan tidak memberinya secangkir susu kedelai giling segar, dan hanya memberinya bubur 2 butir. Zhang Ruiqiang memasang ekspresi membunuh di wajahnya Feng Yu. Kamu sudah cukup makan dan minum. Katakan padaku apa pendapatmu. Artinya sangat jelas. Kalau kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, keluarkan saja apa yang baru saja kamu makan. Feng Yu memutar bola matanya ke arah Zhang Ruiqiang. Kau pelit sekali. Aku hanya makan beberapa bakpaomu, dan kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memesan makan siang di kafetaria.
Aku orang kaya, bagaimana mungkin aku dirugikan dengan uang sekecil itu? Yah, kau tahu. Bakpao di kafetaria pemerintah rasanya lebih enak daripada yang kau beli di luar. Investigasi saya di sana sangat jelas. Rusia, termasuk bekas Uni Soviet, telah mengalami penurunan produksi biji-bijian sejak tahun lalu. Sederhananya, pabrik mesin pertanian mereka telah mengurangi produksi, pabrik pupuk mereka telah mengurangi produksi, pabrik pestisida mereka telah mengurangi produksi, dan mereka bahkan hanya memiliki sedikit benih yang tersisa. Dan ladang mereka semakin tandus karena tidak ada yang menanam lagi. Rusia, terutama di timur jauh, memiliki banyak lahan kosong. Tanaman utama mereka adalah bit gula, biji bunga matahari, kentang, rami, gandum, dan oat. Petani kami ahli dalam menanam gandum, oat, kentang, dan bit gula. Lahan mereka juga dapat digunakan untuk menanam kedelai, jagung, dan sayuran lainnya. Setahu saya, hanya sedikit petani Rusia di timur jauh yang menanam kedelai dan jagung. Selain kedelai, jagung adalah tanaman dengan hasil panen yang sangat tinggi yang dapat sangat meringankan kekurangan pangan di Rusia. 10 tahun yang lalu, di era Soviet, Uni Soviet, termasuk Rusia, merupakan pengekspor biji-bijian utama. Namun sekarang, mereka harus mengimpor biji-bijian setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa produksi biji-bijian mereka telah menurun drastis. Dan situasi ini pasti akan berlanjut untuk beberapa waktu. Industri pertanian mereka semua sedang lesu, yang cukup membuktikan bahwa pertanian mereka sedang merosot. Saat ini, mereka lebih cemas daripada kita. Jadi kita harus bersikap tenang. Wali Kota Zhang, tolong jangan datang untuk negosiasi sore ini. Direktur Li dari Biro Pertanian dan saya akan pergi. Oh, dan atur pesta malam ini untuk menjamu tamu-tamu ini. Zhang Ruiqiang dan yang lainnya awalnya mengira kata-kata Feng Yu masuk akal. Tapi apa sebenarnya yang dia katakan? Ketua tim negosiasi tidak perlu ikut negosiasi sore? Kau mau ikut? Apa yang kau lakukan? Kau bahkan tidak memegang jabatan resmi apapun di kota ini. Juga, mari kita siapkan pesta. Bahkan untuk orang-orang Rusia yang menyebalkan itu, mereka semua mengira wali kota Zhang akan menolak, atau bahkan memarahi Feng Yu, tetapi tanpa diduga. Wali kota Zhang mengangguk dan setuju. Kudengar wali kota Zhang dan Feng Yu punya hubungan baik, tapi ini bukan ide bagus, kan? Kau menyerahkan negosiasi sepenting itu kepada pemuda seperti Feng Yu? Banyak orang di sini tidak tahu kekayaan Feng Yu yang sebenarnya. Mereka semua mengira perusahaan mesin, perusahaan Taihua, DLL, semuanya milik Feng Xingtai, seorang petani sekaligus pengusaha, dan Feng Yu hanyalah generasi kedua yang kaya raya. Dia mungkin punya bakat, dan wali kota Zhang mengaguminya, tetapi dia tidak bisa membiarkan anak ini bertindak seperti ini. Yang lain ingin membujuknya, tetapi Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah beres. Feng Yu, aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, tapi masalah ini harus diselesaikan." Feng Yu bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana kalau aku menghasilkan uang di sana?" "Baiklah, kota tidak bisa menghasilkan uang, tetapi Anda tidak bisa menghasilkan lebih dari para petani." Yang lain terkejut. "Apa? Feng Yu bahkan diizinkan menghasilkan uang di sini? Apa maksud wali kota Zhang dengan menegosiasikan kesepakatan dengan pemilik usaha kecil swasta tepat di depan mereka? Baiklah, kalau begitu saya akan segera mendirikan perusahaan baru. Pemerintah kota harus mengambil sahamnya. Kalau hasilnya bagus, kita bisa menggunakannya untuk mensubsidi petani yang sudah pensiun dari pertanian. Oh, dan saya lupa memberitahu kalian semua bahwa petani kita pasti bisa pergi ke luar negeri untuk bertani dan menghasilkan uang. Bahkan jika Rusia tidak berhasil, itu tidak masalah, karena saya sudah menghubungi Kementerian Pertanian Australia. Feng Yu juga menghubungi Departemen Pertanian Australia. Zhang Ruiqiang juga terkejut dengan berita ini. Hebat. Asuransi ganda. Dengan begini, negosiasi akan jauh lebih mudah. Meskipun Australia agak jauh, kami berdua bekerja di luar negeri, dan kami hanya pulang setahun sekali, jadi itu aja saja. Selain itu, kami bisa memanfaatkan ini untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih menguntungkan dengan Rusia. Namun, ketika semua orang tengah mendiskusikan masalah ini, seorang anggota delegasi negosiasi pemerintah memperlihatkan ekspresi terkejut di wajahnya. Siang harinya, Feng Yu makan makanan sederhana di kantin pemerintah. Makanannya sungguh sederhana, meskipun ia makan bersama Zhang Ruiqiang. Hanya ada 4 hidangan dan 1 sup, dengan hanya 1 hidangan daging babi rebus. Menurut Zhang Ruiqiang, biasanya ia makan 2 hidangan dan 1 sup, tetapi hari ini ia menambahkan hidangan ini khusus untuk Feng Yu. Feng Yu terdiam. Kau hanya menambahkan 2 hidangan vegetarian untukku? Sungguh murah hati. Kali ini, aku harus menghasilkan lebih banyak uang, apapun yang terjadi. Aku tidak bisa membiarkan kota mengambil semua keuntungannya. Warga tidak akan berterima kasih padaku. Pada sore hari, anggota delegasi negosiasi Rusia memasuki ruang konferensi pemerintah kota, masing-masing dengan dagu terangkat tinggi, tampak yakin akan kemenangan. Feng Yu sebenarnya sangat penasaran.
Sebodoh apapun Zhang Ruiqiang dan orang-orangnya, mustahil bagi mereka untuk bernegosiasi seperti ini. Syarat-syarat yang diajukan pihak Rusia tidak hanya keras, tetapi juga merupakan perwujudan dari Huang Shiren. Bagaimana mereka bisa memenuhi persyaratan ini dan membuat Harbin begitu tidak nyaman? Hah? Kenapa semua orang ini menatapku? Aku kan duduk di kursi penerjemah. Penerjemah muda seharusnya tidak pantas mendapatkan perhatian mereka, kan? Dan mata mereka? Kenapa mereka semua waspada? Waspada terhadap saya, seorang penerjemah? Kecuali, orang-orang ini tahu bahwa Feng Yu adalah bos besar hari ini. Tapi bagaimana mereka tahu? Feng Yu tidak sesombong itu sampai berpikir semua orang mengenalnya. Dia bahkan belum pernah melakukan itu di Harbin, apalagi di luar negeri. Dan bahkan jika Feng Yu menceritakannya kepada Kirilenko, Kirilenko tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang Feng Yu. Jadi, dari mana orang-orang ini mendapatkan informasi itu? Feng Yu menundukkan kepala, berusaha tidak menarik perhatian. Mungkin ia terlalu memikirkannya. Hanya saja orang-orang Rusia itu agak penasaran ketika melihat wajah baru. Lagi pula, Feng Yu masih terlalu muda dan sangat menarik perhatian. Bapak Novan, kami sudah memikirkannya kembali. Kami merasa syarat Bapak terlalu berat dan kami tidak bisa menyetujuinya. Jadi, mohon turunkan beberapa syarat agar kami punya ruang untuk bernegosiasi, ujar Direktur Li dari Biro Pertanian. Feng Yu duduk di belakang dan menerjemahkan kata-kata itu ke bahasa Rusia. 3 distrik Rusia berpartisipasi dalam negosiasi ini. Novan adalah perwakilan pertama dari distrik terbesar dan ketua delegasi negosiasi Rusia. Perwakilan pertama dari 2 distrik lainnya menjabat sebagai wakil kepala distrik. Semua keputusan diambil melalui konsultasi antara ketiga distrik ini. Distrik-distrik lainnya bertindak sebagai penasihat mereka. Jadi, apa rencana Harbin untuk perundingan ini? Apa saja syarat yang mereka negosiasikan? Direktur Li tercengang. Ini mustahil. Di pagi hari, mereka tidak punya ruang untuk negosiasi. Bagaimana mungkin mereka bersikap seolah-olah bersedia bernegosiasi begitu saya membuka mulut di sore hari? Baru beberapa jam. Apa yang terjadi? Apakah Feng Yu yakin dia tidak salah menerjemahkan? Katakan kepada mereka bahwa kami tidak akan menerima harga seragam mereka untuk pembelian mesin pertanian, pestisida, pupuk, dan barang habis pakai lainnya. Kami harus memastikan kebebasan kami dan mengikuti harga pasar. Kami bahkan dapat mengirimkannya dari Harbin. Direktur Li mengajukan syarat yang ambigu untuk menguji sikap pihak lain. Kali ini ia menunjuk seorang profesor Rusia lain dari Universitas Longjiang untuk menerjemahkan. Profesor itu menatap Direktur Li dengan heran. Terjemahan anak muda itu lumayan bagus, ya? Sudahlah. Dia yang memberiku tugas ini, jadi aku akan menerjemahkannya saja. Feng Yu tidak peduli. Dia terlalu malas menerjemahkan. Sial, Direktur Li ini benar-benar memanfaatkanku sebagai penerjemah. Zhang Ruiqiang bermaksud akulah yang akan menjadi orang utama dalam negosiasi ini. Apa kau tidak mengerti? Kamu sangat cakap, sangat cakap. Kenapa kamu tidak bisa mencapai kesepakatan pagi ini? Kamu cakap. Silakan bicara. Aku akan lihat sejauh mana kamu bisa melangkah. Direktur Li kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya, seolah kembali ke kefasihan masa mudanya. Ia secara belak-belakan mendesak delegasi Rusia kembali, dan semua persyaratan pembelian dilonggarkan, memberi petani kebebasan untuk membeli dengan bebas. Direktur Li sangat bersemangat, dan semua orang tampak bersemangat juga. Hanya Feng Yu yang mendesah dalam hati, dasar idiot. Apakah itu konsesi? Selain tidak bisa menetapkan harga, apalagi yang dikompromikan? Anda bisa membeli dengan bebas, tetapi jika dihitung-hitung, pengadaan dari Rusia masih yang paling hemat biaya. Pengiriman dari Harbin, jadi tidak ada biaya, kan? Lagi pula, benih yang diadaptasi di Harbin belum tentu diadaptasi di Rusia. Jangan lupa bahwa ada juga yang menetapkan jumlah biji-bijian yang harus diproduksi setiap tahun. Ambil contoh bit. Yang lain menanam bit berdaun merah, sementara Anda menanam bit berdaun hijau, jadi itu berbeda. Setelah semua pembicaraan ini, tidak ada yang benar-benar disepakati, dan kau masih bersuka cita? Lagi pula, jika Feng Yuchai yang melakukannya, kau tetap akan dirugikan. Misalnya, di distrik-distrik ini, kami adalah penyewa lahan terbesar, sehingga mereka dapat sedikit mengerahkan harga pasar, menjadikannya sedikit lebih tinggi daripada di wilayah lain di Rusia, dan kemudian memberikan sejumlah subsidi pemerintah kepada para petani kami. Dengan demikian, penduduk setempat tetap menikmati harga pestisida dan pupuk yang rendah, tetapi biaya yang harus ditanggung petani di Harbin akan meningkat. Apa hal terpenting dalam negosiasi ini? Sewa tanah, luas lahan pertanian. Kalian sudah bicara panjang lebar, dan semuanya hanya tentang persyaratan yang tidak penting. Kenapa kalian tidak membahas hal-hal penting dulu? Orang lain telah memberikan begitu banyak konsesi kepada Anda dalam hal-hal ini. Saat menegosiasikan persyaratan penting, mereka meminta Anda untuk memberikan konsesi. Apakah Anda akan mengalah? Benar saja,
Direktur Li menyadari bahwa tujuan lainnya telah tercapai dengan cepat dan mulai membahas sewa tanah dan area yang akan disewa. Pada saat ini, delegasi Rusia mengubah gaya santai mereka sebelumnya dan mulai menawar. Mantra mereka saat ini adalah kita baru saja membuat begitu banyak konsesi. Bukankah seharusnya kau, Harbin, juga membuat beberapa konsesi? Hubungan kita sangat baik. Kau tidak bisa membiarkan kami menderita kerugian, kan? Bukankah itu akan memengaruhi persahabatan kita? Feng Yu mencibir dalam hati. Direktur Li, hebat sekali, ya? Tadi kau bertingkah seolah bisa meyakinkan semua orang, tapi sekarang kau malah frustrasi begini? Apa gunanya syarat-syarat itu? Berapa banyak uang yang bisa mereka hemat? Ini pengeluaran terbesar, sumber pendapatan utama bagi kami para petani. Kenapa kau tidak bernegosiasi saja? Hah? Itu tidak benar. Bukankah itu penerjemah dari kantor urusan luar negeri kota? Kenapa dia selalu menawarkan secangkir teh kepada Direktur Li setelah selesai bicara? Meskipun seharusnya minum setelah bos selesai bicara. Seharusnya tidak terlalu sering, kan? Dan caramu minum, cangkirnya seharusnya sudah kosong sejak lama. Kenapa kamu masih memegangnya dan berpura-pura minum? Ada yang salah dengan terjemahan ini. Feng Yu memikirkan cara orang-orang Rusia itu datang dan menatapnya, dan tiba-tiba sebuah ide mengejutkan muncul di benaknya. Feng Yu kemudian memberi isyarat kepada Direktur Li, dan keduanya bertukar beberapa kata. Direktur Li menatap Feng Yu dengan heran. Apa yang diinginkan orang ini? Baru sebentar, dan dia ingin kita mengakhiri negosiasi dulu? Kita bicara baik-baik sekarang. Kalau kita tidak berusaha sebaik mungkin, bukankah orang-orang Rusia itu akan semakin arogan besok? Direktur Li, percayalah, saya akan memberi Anda penjelasannya besok. Mohon percaya pada penilaian Wali Kota Zhang. Direktur Li mengabaikan kata-kata sebelumnya, tetapi kata-kata terakhir memaksanya untuk memperhatikan. Mengapa Wali Kota Zhang percaya Feng Yu bisa memainkan peran sebesar itu? Mungkinkah Feng Yu memiliki beberapa koneksi yang tidak diketahuinya? Kalau begitu, karena negosiasi hari ini sudah mencapai kemajuan, mari kita akhiri pembahasan ini. Ini juga kesempatan yang baik baginya untuk kembali dan melaporkan pencapaiannya hari ini kepada Wali Kota Zhang. Pak Novan, mari kita akhiri negosiasi hari ini. Saya lihat kalian semua sudah bekerja keras. Kami sudah menyiapkan beberapa acara untuk kalian malam ini di Balai Budaya Kota. Semuanya, silakan makan lebih awal malam ini. Novan menatap kedua deputinya dan mengangguk. Mereka tidak berani mendesak terlalu keras saat ini. Jika berita itu terbukti benar, mereka harus mengalah lebih banyak lagi. Lebih baik tidak membicarakannya sekarang. Itu akan memberi mereka waktu untuk memverifikasinya. Setelah negosiasi, Feng Yu dan Direktur Li kembali ke kantor Zhang Ruiqiang bersama. Direktur Li dengan bangga melaporkan pencapaiannya kepada atasannya, dan persyaratannya pun sangat longgar. Ia melakukan semuanya. Setelah mendengar ini, Zhang Ruiqiang melihat Feng Yu mengerutkan kening. Mungkinkah Feng Yu juga merasa negosiasi ini akan sulit? Feng Yu, kamu belum menghubungi pihak Australia? Kenapa kamu tidak membiarkanku memberitahumu? Feng Yu merentangkan tangannya dan berkata, Wali Kota Zhang, Anda tidak benar-benar berpikir saya sekuat itu dan benar-benar telah menghubungi Australia, bukan? Wajah Zhang Ruiqiang berubah. Apa? Kamu tidak menghubungi Australia? Jadi kenapa kamu bilang begitu? Ini hanyalah taktik negosiasi, memberikan informasi palsu kepada pihak lain agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Awalnya saya ingin melakukan lebih banyak persiapan, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak lagi diperlukan karena pihak Rusia sudah mengetahui berita ini. Mustahil. Aku tidak mengatakannya, dan tidak ada orang lain yang menyebutkannya selama negosiasi. Bagaimana mereka bisa tahu? Balas Direktur Li dengan keras. Feng Yu ini sebenarnya menipu dirinya dan Wali Kota Zhang. Kesannya terhadap Feng Yu menjadi semakin buruk. Lalu bagaimana Anda menjelaskan, Direktur Li, perubahan mendadak sikap perwakilan Rusia antara pagi dan sore ini? Apakah negosiasi sore jauh lebih mudah daripada pagi? Mengapa mereka mengalah? Tanya Feng Yu balik. Direktur Li terdiam. Ia berpikir dengan saksama dan merasa ada yang salah dengan ucapan Feng Yu. Tapi bagaimana mungkin Rusia tahu informasi ini? Mereka belum memberitahu siapapun, kecuali ada pengkhianat di antara tim negosiasi. Direktur Li melirik Wali Kota Zhang, dan ekspresi mereka berdua berubah. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Zhang Ruiqiang bertanya dengan suara berat. Feng Yu mengangguk penerjemah dari kantor urusan luar negeri. Bagaimana Anda membuktikannya? Direktur Li tidak yakin. Ia secara khusus meminta penerjemah dari Kementerian Luar Negeri, yang pernah belajar di Uni Soviet. Jika ada yang salah dengan penerjemahnya, bukankah ia akan dianggap kurang teliti? Bahkan mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Masalahnya, ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia masih muda, sangat dihormati oleh atasannya, dan memiliki peluang besar untuk maju. Mengapa ia harus menghancurkan karirnya sendiri? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Direktur Li, ingatkah Anda bahwa setiap kali Anda menyatakan persyaratan,
penerjemah akan mengambil cangkirnya, lalu pihak Rusia akan menolak. Dan ketika penerjemah memindahkan cangkirnya, pihak Rusia akan mengalah. Direktur Li mengingat dengan saksama bahwa penerjemah tampaknya sering menggerakkan cangkir, tetapi dia tidak yakin apakah itu seperti yang dikatakan Feng Yu. Tapi masalah ini sangat mudah, panggil saja penerjemahnya dan tanyakan padanya. Beritahu dia untuk datang, aku akan bertanya padanya dan kita akan tahu hasilnya. Feng Yu tercengang. Apa? Mau panggil orang untuk tanya? Cuma orang idiot yang ngaku. Direktur Li memandang Feng Yu dengan jijik dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Aku bisa tahu apakah dia melakukannya atau tidak dalam 5 menit. Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang dan berkata, sial, kau juga setuju? Penerjemah segera dipanggil. Melihat kedua pemimpin itu ada di sana, ia menyapa mereka dengan hangat dan tampak tidak mengalami kesulitan sama sekali. Direktur Li bertanya sambil tersenyum, penerjemah Sue, Anda sudah bekerja di kantor urusan luar negeri selama beberapa tahun, kan? Bagaimana kesehatan Anda? Apakah Anda punya rencana untuk masa depan Anda? Saya dalam keadaan sehat. Pekerjaan saya akan diatur oleh atasan saya, dan saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik. Penerjemah Sue duduk tegak. Mungkinkah atasannya akan memberi saya promosi? Apakah keluarga Anda mengalami kesulitan akhir-akhir ini? Apakah Anda butuh bantuan untuk mengatasinya? Tidak, semuanya baik-baik saja di rumah. Saya berencana menikah akhir tahun ini, dan bos saya sudah setuju untuk menyediakan apartemen 2 kamar tidur sebagai rumah pengantin di musim panas. Direktur Li mengangguk dan terus bertanya seolah-olah mereka sedang mengobrol. Karena unit memperlakukanmu dengan baik dan para pemimpin memperlakukanmu dengan baik, mengapa kamu mengkhianati kami? Penerjemah Sue merasa ngeri. Wali kota Zhang, Direktur Li, saya tidak memilikinya. Tidak? Bagaimana mungkin aku ingat kau yang memegang cangkirnya padahal aku tidak ada saat negosiasi? Apa kau sangat haus? Aku memanggilmu ke sini sekarang tanpa memberitahu Komisi Inspeksi Disiplin hanya untuk memberimu kesempatan. Kalau kau mengaku, tidak apa-apa. Kalau kau keras kepala, kau tahu akibatnya. Direktur Li tiba-tiba menjadi sangat tegas dan mengetuk meja kopi dengan tangannya dengan keras. Penerjemah Sue berdiri dan berkata, Wali kota Zhang, Direktur Li, saya salah. Saya mengaku dan akan menjelaskannya. Feng Yu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, sial, ini juga mungkin. Sialan? Apa orang-orang sekarang begitu pengecut? Belum pernah dengar pepatah, mengaku akan mendapat keringanan, seumur hidup di penjara, melawan akan mendapat kekerasan, dan pulang untuk tahun baru? Beraninya dia menerima keuntungan dari Rusia? Rusia itu menyedihkan. Mereka benar-benar menemukan orang seperti itu untuk menyuap mereka. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat sebagai pengkhianat. Feng Yu lupa bahwa pada saat ini, kekuatan tindakan administratif bahkan lebih besar daripada di masa depan. Ternyata salah satu anggota tim negosiasi Rusia adalah mantan teman sekelas Sue dari luar negeri. Teman-teman sekelasnya pun mengobrol sebentar. Ternyata Sue akan menikah di akhir tahun. Meskipun atasannya telah menyediakan rumah pengantin, keluarga Sue sebenarnya cukup miskin. Pendidikan kuliahnya telah menimbulkan utang yang cukup besar, dan gajinya, meskipun tidak sedikit, telah digunakan untuk melunasi utang-utang tersebut. Pernikahan itu mahal. Ada rumah yang harus direnovasi, pesta yang harus diadakan, furnitur dan peralatan yang harus dibeli, kan? Dia tidak punya uang untuk semua itu. Teman sekelasnya berkata bahwa ia akan meminta Sue sang penerjemah untuk mengungkapkan beberapa syarat negosiasi Harbin, dan kemudian ia akan memberi Sue sang penerjemah sejumlah uang, cukup bagi Sue sang penerjemah untuk menikahi istrinya dalam sebuah upacara megah. Awalnya, Sue, sang penerjemah, tidak setuju. Namun, ketika mereka membahas pernikahan setelah pulang malam itu, mereka malah bertengkar. Sue berkata, aku bahkan tidak butuh mobil, tapi kita harus punya 3 peralatan besar TV, kulkas, dan mesin cuci, kan? Pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup, jadi pestanya harus megah, kan? Kalau kita tidak punya itu, kita tidak akan menikah tahun ini. Penerjemah Sue kemudian mengambil risiko dan beralih ke Rusia, memberitahu mereka bahwa Harbin sangat prihatin dengan masalah tersebut dan bertekad untuk mewujudkannya. Ketika Rusia mendengar ini, mereka menyadari bahwa karena Harbin bertekad untuk mencapai hal ini dan bahkan bersiap untuk meminta kebijakan kepada pemerintah pusat dan mengajukan permohonan untuk menjadi proyek percontohan. Mereka tentu saja akan mengajukan beberapa persyaratan yang keras untuk mendapatkan lebih banyak manfaat bagi Rusia dan lebih banyak pencapaian politik untuk diri mereka sendiri. Apa yang dikatakan Feng Yu benar. Dia memang menggunakan cangkir teh itu untuk memberi isyarat kepada pihak lain. Dialah yang memberitahu pihak Rusia tentang kontak Feng Yu dengan Australia, dan untuk itu dia sekali lagi menerima suap. HMPH, pengkhianat sepertimu harus ditindak tegas. Serahkan dirimu ke Komisi Inspeksi Disiplin nanti, dan kau mungkin akan diberi hukuman yang lebih ringan. Kata Direktur Li dengan marah. Yang paling ia benci dalam hidupnya adalah pengkhianat. Kakeknya dibunuh oleh seorang pengkhianat. Feng Yu tiba-tiba menyela, Hei Direktur Li,
Kita harus tetap berpegang pada prinsip menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Pengkhianat ada di mana-mana, tetapi jika mereka bisa berubah dari kejahatan menjadi kebaikan, mereka masih bisa diselamatkan. Penerjemah Sue langsung mengangguk ya, Wali Kota Zhang, Direktur Li, beri saya kesempatan lagi, dan saya pasti tidak akan menjadi pengkhianat lagi. Feng Yu menggelengkan kepalanya tidak, kamu masih ingin terus menjadi pengkhianat? Mereka semua menatap Feng Yu dengan heran. Apa maksudmu dengan terus menjadi pengkhianat? Feng Yu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menjelaskan idenya kepada Zhang Ruiqiang dan Direktur Li, yaitu Mission Impossible. Bukankah penerjemah Sue sudah bertobat dan bersumpah untuk memperbaiki diri? Jadi, mengapa tidak memanfaatkannya untuk membantu rencana Feng Yu berjalan lebih baik? Zhang Ruiqiang dan Direktur Li bertukar pandang. Benar, kalau Rusia sudah menyuap rakyatnya sendiri, apa gunanya bicara soal aturan dan persahabatan internasional? Sebaiknya mereka mengikuti saran Feng Yu. Lagi pula, mereka memperjuangkan kepentingan kota dan para petani Harbin. Sekalipun itu berarti reputasi buruk, mereka akan menerimanya. Selama para pemimpin tahu apa yang sedang terjadi, mereka punya hati nurani yang bersih. Mereka akan mendengarkan Feng Yu dalam masalah ini. Feng Yu sangat bangga. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Bagaimana mungkin menang tanpa strategi? Namun Zhang Ruiqiang menatapnya dengan jijik, seolah-olah Feng Yu pernah menggunakan trik ini untuk menipu kota sebelumnya. Benarkah? Mungkin. Tapi aku telah menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi untuk kota dan memberikan upah yang lebih tinggi bagi warga. Feng Yu dan penerjemah Sue bergumam cukup lama. Penerjemah Sue menatap wali kota Zhang, yang mengangguk. Lakukan saja apa yang dia katakan. Serahkan uangnya nanti. Kelebihan dan kekurangannya akan dikompensasi, dan masalah ini akan dilupakan. Penerjemah Sue merasa seolah-olah ia telah diberi amnesti. Pasangannya saat ini hanya mengatakan mereka bisa menikah tahun depan jika mereka tidak punya cukup uang, dan mereka berdua akan memiliki pekerjaan dan menabung. Tetapi jika ia kehilangan pekerjaannya, hubungan mereka akan berakhir. Terlebih lagi, Feng Yu hanya mengatakan bahwa jika masalah ini terselesaikan, dia dapat memberitahu Sue sang penerjemah cara untuk menikahi pacarnya di rumah. Malam harinya, Novan dan teman-temannya berada di Teater Istana Budaya, menonton pertunjukan dari grup tari dan lagu kota. Nyanyian, tarian, sulap, akrobat, dan pertunjukan lainnya sangat menghibur Novan dan teman-temannya, meskipun mereka tidak mengerti bahasa Mandarin. Terutama dari sudut pandang ini, Harbin masih cenderung menyewa tanah dari Rusia. Kalau tidak, mengapa mereka akan begitu antusias? Tampaknya negosiasi akan segera berakhir, dan mereka akan dapat pulang dengan warisan yang kaya. Australia, yang terlalu jauh dari Harbin dan memiliki iklim yang berbeda, tidak terlalu mengancam mereka. Setelah pertunjukan, Sue dan yang lainnya mengantar Novan dan rombongannya kembali ke hotel internasional. Setelah semua orang pergi, Sue muncul kembali di kamar Novan, ditemani salah satu asisten Novan, mantan teman sekelas Sue saat di luar negeri. Sue, kemarilah sekarang. Apa ada kabar baik yang ingin kau sampaikan? Wajah Novan dipenuhi senyum. Ia yakin ia pasti akan memenangkan negosiasi ini. Penerjemah Sue memasang ekspresi seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi Nuowan melambaikan tangannya. Asisten itu berkata kepada penerjemah Sue, jangan khawatir, Sue. Jika informasimu berharga, kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Kau seharusnya bisa melihatnya dari dua kerja sama kita sebelumnya. Uang yang kami berikan cukup untukmu membeli beberapa peralatan rumah tangga dan menikahi tunanganmu. Penerjemah Sue menggertakkan giginya dan berkata, saya ingin 100.000 kali ini. Apa? 100.000 dolar? Kau merampokku. Novan melompat dari sofa. 100.000 dolar? Itu cuma gaji tahunanmu. Dan kau ingin menghasilkan lebih banyak uang daripada yang bisa kau hasilkan seumur hidupmu hanya dengan mendengar berita? Bagaimana mungkin? Tapi bagaimana mungkin penerjemah Sue ini berani meminta harga setinggi itu? Mungkinkah dia telah menguasai beberapa informasi yang sangat penting? Tahukah Anda? 2 kali sebelumnya dia menerima informasi, dia hanya memberi penerjemah Sue 2.000 dolar. Yang sudah membuat penerjemah Sue sangat bersemangat. Teman sekelas Sue yang seorang penerjemah berusaha membujuknya Sue. Kami tidak bisa memberimu uang sebanyak itu. Bagaimana kalau kamu ceritakan kabarmu? Kalau penting, aku bisa bicara dengan Pak Novan dan memintanya memberimu 2.000 dolar kali ini. Berdasarkan nilai tukar saat ini, 2.000 dolar setara dengan lebih dari 10.000 RMB, yang merupakan total gaji Sue, sang penerjemah, selama 5 atau 6 tahun. Harga ini tidak murah, bukan? Meskipun mereka mungkin harus membayar lebih dari ini untuk berbisnis di Rusia, tingkat pendapatan Cina saat ini rendah, jadi ini sejalan dengan kondisi nasional Cina. Penerjemah Sue menggelengkan kepala dan menolak. Mustahil. Informasi ini benar-benar bernilai 100.000. Kalau kau tidak menginginkannya, aku jamin kau akan menyesal. Desakan penerjemah Sue membuat Novan ragu. Jika negosiasi gagal, ia tidak hanya akan mendapatkan apapun dalam pencapaian politik,
tetapi juga akan dikritik oleh politisi lain. Lagi pula, ia tidak membayarnya, jadi bisakah ia menggunakan biaya lain untuk menutupinya? Selama dia bisa menegosiasikan kontrak, tidak masalah jika bosnya tahu. Dia melakukan ini untuk Rusia. Namun, ia masih tidak puas dengan harga selangit yang diminta penerjemah Sue. Berapa penghasilannya dalam setahun? Mengapa pria Tionghoa ini meminta 100.000 dolar AS? Jika saya setuju kali ini, dan dia membawa pesan lagi besok, apakah dia akan meminta 200.000? 5.000 dolar? Ini jumlah maksimal yang bisa kuberikan padamu. Lebih dari itu tidak mungkin, kata Novan ragu-ragu. Penerjemah Sue berdiri dan berkata, "Selamat tinggal, Tuan Novan. Saya rasa Anda akan menyesalinya dalam beberapa hari. Tunggu, 10.000 dolar. Penerjemah Sue tidak berhenti dan membuka pintu. Baiklah, aku janji. Penerjemah Sue menutup pintu, berjalan kembali dan duduk. Ini keputusan yang bijaksana. Tapi aku akan memberimu 10.000 dulu. Setelah mendengar kabarmu, aku akan memutuskan apakah akan memberimu sisa uangnya. Novan menambahkan syarat lain. 100.000 dolar sekaligus. Nanti saya kasih tahu kalau sudah lihat uangnya. Kalau belum, saya minta maaf. Kamu tidak takut aku akan memberitahu pimpinanmu bahwa kamu mengambil uang kami? Ancam Novan. Penerjemah Sue menggertakkan gigi dan bersikeras, kalau begitu, jelaskan. Hal terburuk yang bisa terjadi padaku adalah aku akan dikeluarkan. Tapi bagaimana denganmu? Menyuapku akan mencemarkan nama baik Rusia, dan kau juga akan dikeluarkan. Bahkan seluruh delegasimu akan menghadapi hukuman berat. Aku akan mengorbankan satu orang demi masa depan kalian semua. Aku tidak mau kalah. Novan melirik asistennya, menahan amarahnya dan berkata, ambilkan dia beberapa rubel. Saya bicara soal dolar AS. Saya hanya mau dolar AS. Setelah saya ambil uang ini, saya akan meninggalkan Tiongkok. Jadi dia hanya berencana untuk meraup untung cepat dan pergi. Pantas saja dia meminta harga setinggi itu. Tapi jika informasi yang dibelinya tidak sepadan dengan harganya, bahkan jika dia harus disalahkan, dia tidak akan membiarkan penerjemah Sue meninggalkan ruangan ini. 10 menit kemudian, asisten itu kembali dan membentangkan sebuah tas di atas meja. Ada 10 bundel dolar AS, yang membuat penerjemah Sue bernapas lebih cepat. Penerjemah Sue hendak mengulurkan tangannya ketika Nuowan menghentikannya. Ceritakan padaku beritanya dulu. Oke. Apa kalian tidak penasaran kenapa perwakilan kita, Wali Kota Zhang, tidak muncul sore ini? Bukankah dia bilang sedang dalam perjalanan bisnis? Ya, dia sedang dalam perjalanan bisnis, tapi tahukah Anda apa yang sedang dia lakukan? Dia pergi ke Shenzhen untuk menyambut delegasi Departemen Pertanian Australia yang baru saja mendarat di sana. Apa? Australia juga sudah mengirim delegasi. Nuowan merasa ngeri. Ternyata Tiongkok memang punya dua rencana. Jadi, pesta malam ini bukanlah untuk menunjukkan niat baik kepada mereka, melainkan upaya untuk menstabilkan mereka. Tapi kenapa? Kita sudah tahu beritanya tadi siang. Harganya sama sekali tidak mencapai 100.000, kata Novan dengan suara berat. Kalau begitu, kupikir kau hanya pilihan cadangan. Target utama Harbin sebenarnya adalah Australia. Negosiasi dengan mereka bahkan sudah dimulai tahun lalu. Dan mereka hanya memanfaatkanmu untuk memancing Australia agar mau mengalah. Tawaran Australia jauh lebih baik daripada tawaranmu. Jika kau benar-benar rela kehilangan kesempatan ini, anggap saja ini sebagai kesempatan untuk bersantai dan bersenang-senang di Harbin selama beberapa hari. Novan tercengang. Kita adalah pilihan cadangan? Katakan lagi, kita adalah pilihan cadangan? Kenapa? Kau tidak percaya? Kenapa kau tidak memikirkannya? Untuk masalah sebesar ini, kenapa dua pemimpin tertinggi Harbin tidak muncul? Akhirnya, wakil wali kota, orang keempat yang memegang komando, muncul. Jadi kenapa dia tidak muncul belakangan? Nuowan merasa ngeri. Jika kesepakatan ini tidak berhasil, ia tidak akan bisa meraih kesuksesan politik apapun, dan ia pasti akan menghadapi nasib buruk ketika kembali. Oh, dan karena Sue sudah memberitahunya tentang ini, pasti ada solusinya. Sue, apa kau punya ide agar kita menang? Kau pasti punya ide, kan? Katakan padaku apa saja syarat dari pihak Australia, dan kita bisa menyetujuinya. Penerjemah Sue berkata dengan bangga, tentu saja aku punya caranya. Kalau tidak, aku tidak akan meminta uang sebanyak itu. Sekarang, apakah menurutmu hargaku sepadan? Wajar saja. Ceritakan idemu padaku. Solusinya, kalian turunkan persyaratan kalian, dan saya akan menyuruh kakak tertua saya mengacaukan kesepakatan Australia. Apa? Kakakmu bisa mengacaukan segalanya di sana? Tentu saja, kakak tertua saya hanyalah seorang penerjemah, tetapi dialah yang bertanggung jawab atas penerjemahan untuk negosiasi dengan Australia. Semua pekerjaan penerjemahan dokumen pada akhirnya harus melalui tangannya. Selama dia melakukan beberapa penyesuaian kecil pada data, Anda memiliki peluang besar untuk menang. Tentu saja, jika Anda tidak menerima persyaratan yang lebih rendah, maka tidak ada harapan.
Mengikuti instruksi Feng Yu, penerjemah Sue mulai berbicara kepada Novan dan yang lainnya. Suaranya bergetar saat berbicara, takut Novan akan mengetahuinya. Namun, Novan dan asistennya tidak menyadarinya, berasumsi bahwa penerjemah Sue hanya senang dengan uang itu. Bahkan mereka pun akan senang melihat 100.000. Lalu bagaimana kita bisa menurunkan persyaratan kita? Lihat mataku besok. Aku akan menggunakan cara lama yang sama. Jika kota sama sekali tidak mau mengalah pada persyaratanku, aku akan menggeser cangkirnya ke kiri dan ke kanan. Jika kota mengalah, aku akan mengambil cangkirnya dan minum. Terserah kau mau menyetujui atau tidak. Penerjemah Sue menunjuk uang di atas meja dan berkata, sudah malam. Haruskah aku pergi? Aku akan terlalu lama di sini. Akan gawat kalau ada yang melihatku. Novan mengulurkan tangan dan memegang uang itu, lalu memberikan setengahnya kepada Sue sang penerjemah. Apa maksudmu? Apa kau mau mengingkari janjimu? Tanpa bantuanku, kau tak akan bisa tahu garis bawah Harbin. Teriak penerjemah Sue dengan wajah memerah. Tidak, saya tidak bermaksud mengingkari janji. Tapi masalahnya belum selesai, jadi kamu tidak bisa mendapatkan uangnya sepenuhnya. Kamu ambil setengahnya dulu, itu sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan kami. Sisanya akan dibicarakan setelah kita mencapai kesepakatan. Implikasinya, jika kesepakatan gagal, maka hanya 50.000 yuan yang tersisa. Penerjemah Sue memelototi Nuo Wan cukup lama sebelum akhirnya menyerah. Baiklah, kita bicarakan nanti, tapi harus sebelum kontrak ditandatangani, atau aku akan merusaknya. Percayalah, ini mudah bagiku. Setelah penerjemah Sue pergi, Nuo Wan memanggil dua wakil pemimpin lainnya ke ruangan, dan mereka bertiga mulai berdiskusi. Keuntungan dibagi rata, dan suap juga dibayar rata. Persyaratan akhir masih perlu dirumuskan oleh mereka bertiga. Tuntutan dari negara sebenarnya cukup rendah selama tanah digarap. Sebagian gabah diserahkan, dan tidak dibiarkan terbengkalai. Semuanya akan baik-baik saja. Ketiga orang itu tidak tahu apa batasan Harbin, juga tidak tahu syarat apa yang telah disetujui pihak Australia. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengambil keputusan langsung besok berdasarkan petunjuk dari penerjemah Sue. Penerjemah Sue meninggalkan Novan dan tidak pulang, tetapi pergi ke pemerintahan kota. Dia menyelinap ke kantor Zhang Ruiqiang dengan tas di tangannya, dan terlihat oleh beberapa orang yang masih bekerja lembur. Wali kota Zhang, saya sudah menceritakan semuanya kepada Nowan, mengikuti instruksi Tuan Feng. Ini uang 50.000 yang beliau berikan kepada saya, dan saya akan mengembalikan semuanya. Setelah ini selesai, masih ada 50.000 lagi, dan saya janji tidak akan menyimpan sepeser pun. Mata Zhang Ruiqiang melebar. 50.000 dolar? Apa yang Feng Yu minta penerjemah Sue katakan kepada orang Rusia sehingga mereka bersedia membayar suap 50.000 dolar? Feng Yu mengangguk puas. Mereka memberimu setengahnya, itu wajar. Jangan khawatir, kalau mereka bertanya besok, katakan saja bahwa kota ini memutuskan untuk menunda negosiasi. Lalu pergilah dan kunjungi tempat-tempat wisata Harbin bersama orang-orang Rusia tua itu. Penerjemah Sue terkejut, bukankah mereka mengatakan negosiasi akan dilanjutkan besok? Itu keputusan sebelumnya, tapi sekarang sudah diubah. Kami sedang bernegosiasi dengan Australia. Mari kita kesampingkan dulu. Ada masalah? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Zhang Ruiqiang juga memahami metode Feng Yu, yaitu membiarkan pihak lain menggantung dan membuat mereka cemas. Semakin cemas mereka, semakin besar kemungkinan mereka melakukan kesalahan, dan semakin besar pula kemungkinan mereka menurunkan persyaratan mereka. Lakukan saja apa yang dikatakan Feng Yu. Kembalilah dan bersikaplah baik besok. Feng Yu menoleh ke arah Zhang Ruiqiang dan berkata, Wali kota Zhang, bukankah Anda akan turun untuk memeriksa beberapa pekerjaan kabupaten? Ayo kita berangkat malam ini. Zhang Ruiqiang mengangguk dan menepuk bahu Feng Yu, jangan biarkan kota ini menderita. Apa katamu? Apa kau melihat sendiri sekretaris kantor urusan luar negeri masuk ke kantor Zhang Ruiqiang sambil membawa tas besar? Saat keluar, tasnya sudah hilang, dan Feng Yu juga ada di kantor? Oke, aku mengerti. Wakil wali kota Su menutup telepon dengan seringai di wajahnya. Zhang Ruiqiang, kukira kau begitu mulia, tapi ternyata kau hanya penjahat yang menerima suap. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mencapai posisi setinggi itu? Kau seharusnya melepaskan posisi wakil presiden eksekutif ini. Dengan sedikit keberuntungan, mungkin aku juga bisa menjabat sebagai wakil sekretaris di saat yang sama dengan Zhang Ruiqiang. Lalu sebelum pensiun, mungkin dia bisa bekerja di CPPCC selama 2 tahun, atau pergi ke pemerintah provinsi, dan mungkin dia bahkan bisa mendapatkan perawatan seorang wakil menteri. Kabar ini datang di waktu yang tepat. Seandainya terlambat 1 atau 2 bulan, ia tak akan punya kesempatan. Manajer Yu dari Hotel Internasional juga menerima surat pemberitahuan dari pemerintah kota, yang menuntutnya untuk bekerja sama dengan upaya pemerintah kota dalam memastikan penerimaan yang baik bagi para tamu Rusia. Para tamu tidak boleh meninggalkan hotel sendirian.
Mereka harus memberitahu kantor pemerintah dan didampingi untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh gangguan komunikasi. Ada pesan lain, jangan biarkan orang asing lain datang dan mengganggu tamu asing lainnya. Nah, tutup juga telepon di kamar tamu asing agar mereka tidak terbangun oleh panggilan mengganggu di tengah malam. Manajer Yu sebenarnya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang berani menelepon hotel internasional dengan nada mengganggu. Tetapi ia tetap mengikuti arahan pemerintah kota dan memutus sambungan telepon di kamar tamu asing tersebut. Ia memberitahu para tamu asing bahwa saluran telepon sedang diperbaiki, yang mungkin memakan waktu 1 atau 2 hari, dan jika mereka ingin menelepon, mereka bisa pergi ke resepsionis. Feng Yu mengamati rencana itu selangkah demi selangkah. Meskipun ada banyak celah dan beberapa kecelakaan mungkin terjadi, ia yakin Rusia lebih menginginkan hal ini daripada Harbin, jadi rencana sederhananya pasti akan berhasil. Apa? Tidak ada negosiasi hari ini. Harbin mengirim orang untuk mengajak kita berkeliling Harbin? Nuowan tampak bingung. Kenapa tidak ada negosiasi hari ini? Siapa sih yang mau keliling Harbin? Harbin tak lebih dari dunia es dan salju. Bukankah kita di Rusia punya itu? Kita punya lebih banyak bentang alam es dan salju daripada Harbin, dan kita bahkan bisa mengunjungi Samudra Arktik. Bisakah kamu melakukannya? Mungkinkah Harbin bermaksud mengulur waktu dan membiarkan Australia berbicara terlebih dahulu? Kalau Australia mencapai kesepakatan duluan, apa gunanya Rusia? Tidak, kita harus segera bernegosiasi dengan Harbin. Kalau kamu tidak menyinggungnya, aku yang akan mengambil inisiatif. Oh, Pak Novan sedang terburu-buru untuk bernegosiasi? Kenapa terburu-buru sekali? Persiapan lahan baru akan dimulai paling cepat bulan April dan penanaman akan dimulai bulan Mei. Masih banyak waktu. Apa pentingnya negosiasi dilakukan sehari lebih awal atau lebih lambat? Lagi pula, ketua tim negosiasi kita sedang tidak di Harbin, dan tidak ada yang bisa mengambil keputusan akhir, ujar Direktur Li perlahan. Selain Wali Kota Zhang, apakah tidak ada pemimpin lain di Harbin? Ini adalah peristiwa penting yang berkaitan dengan kerjasama kedua negara kita. Kami, orang Rusia, sangat mementingkan hal ini, dan kalian, orang Tiongkok, juga harus menunjukkan ketulusan. Tegas Novam. Oh, jadi rencana turnya sudah disusun dan uangnya sudah dikeluarkan. Kalau kamu tidak pergi, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada para pemimpin. Mari kita mulai negosiasinya besok. Hari ini kita akan mengikuti rencananya. Aku akan mengajakmu berkeliling Harbin dan menikmati pemandangan unik Harbin kita. Direktur Li dengan enggan mundur selangkah. Novan tidak berani mendesak terlalu keras. Ia pikir besok akan menjadi lusa. Ia memperkirakan pihak Australia tidak akan bisa mencapai kesepakatan dalam sehari. Lagi pula, ada Sue, dan dengan insentif 50.000, Sue pasti akan membantu mereka. Namun keesokan harinya, ketika Novan dan timnya tiba di kantor pemerintahan kota, mereka menerima kabar bahwa Direktur Li sakit. Kabarnya, beliau terkena flu berat saat bepergian dengan teman-teman Rusianya sehari sebelumnya, dan beliau pasti tidak bisa bernegosiasi hari ini. Bahkan jika ada perwakilan lain yang mengambil alih, mereka tetap membutuhkan seseorang yang memahami situasi tersebut. Jika tidak, mereka harus menunggu sampai Direktur Li pulih. Kini, Novan yakin Harbin sedang mengulur waktu. Mereka bertanya tentang Wali Kota Zhang, dan ternyata, beliau tidak ada di Harbin. Kabarnya, beliau sedang memeriksa pekerjaan di daerah setempat. Siapa sangka, beliau pasti pergi ke Shenzhen untuk bertemu dengan pihak Australia. Apakah semua pemimpin lainnya sibuk? Saya rasa tidak ada yang punya waktu. Huaxia dan yang lainnya agak familiar dengan hal ini. Meskipun sebuah kota hanya memiliki 1 sekretaris dan 1 wali kota, setidaknya ada 7 atau 8 deputi, atau bahkan lebih dari selusin. Bagaimana mungkin tidak ada yang punya waktu luang? Tidak, pemerintah Harbin harus segera memulai negosiasi dengan mereka. Jika tidak berhasil, pergilah ke para pemimpin Longjiang. Ini masalah kerjasama antara kedua negara, dan para pemimpin pasti akan menganggapnya serius. Meskipun mereka tidak lagi sekuat Uni Soviet, Rusia masih merupakan kekuatan utama dunia, dan kekuatan militernya masih yang terbaik di dunia. Tiongkok mau tidak mau harus menganggapnya serius. Wali Kota Harbin menerima panggilan pengaduan dari delegasi Rusia, ia mengatakan bahwa pemerintah Harbin tidak tulus, mengundang mereka ke Harbin tetapi menolak untuk berunding dengan mereka, yang merupakan manifestasi dari merusak persahabatan antara kedua negara. Wali Kota, tentu saja, telah menerima laporan Zhang Ruiqiang dan memahami situasinya. Meskipun ia merasa rencana Zhang Ruiqiang agak merugikan, rencana itu memang dapat membawa manfaat yang signifikan bagi Harbin. Selama Rusia tidak diberitahu, semuanya akan baik-baik saja. Setelah kontrak ditandatangani, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Wali kota kemudian secara pribadi mengambil alih dan bernegosiasi dengan delegasi Rusia atas nama Harbin, yang membuat Novan dan yang lainnya merasa lega. Di pihak Australia, wakil wali kota, dan di pihak ini, wali kota. Jika kesepakatan ini dibuat di sini, betapapun baiknya kondisi di pihak lain, itu akan sia-sia. Wali kota jelas lebih berpengaruh daripada wakil wali kota.
Namun, begitu negosiasi dimulai, mereka mendapati bahwa wali kota ini bahkan lebih sulit diajak berkomunikasi daripada wakil wali kota Zhang. Mewakili Harbin, wali kota mengajukan segudang tuntutan, yang masing-masing lebih berat daripada sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka bisa bernegosiasi? Jelas sekali ia sama sekali tidak tulus. Jadi Novan memberi isyarat kepada penerjemah Sue untuk membuat masalah bagi pihak Australia. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bernegosiasi dan kamu tidak akan mendapatkan keuntungan yang tersisa. Keesokan harinya, seperti yang diharapkan, kota tersebut menghubungi mereka dan ingin melanjutkan pembicaraan. Namun, Novan dan timnya pergi ke sana dengan sangat antusias, tetapi pulang dengan kecewa. Meskipun persyaratannya diturunkan, tidak banyak perubahan, dan pihak Rusia jelas masih dirugikan. Jika perjanjian tersebut ditandatangani, apa yang akan mereka dapatkan bukanlah prestasi politik, tetapi Waterloo dalam karir politik mereka. Untungnya, Harbin akhirnya mengalah, menunjukkan bahwa saudara-saudara Sue telah membuat perbedaan dan kesempatan mereka telah tiba. Sekarang, tergantung pada apakah mereka dapat memanfaatkannya dan menjadi yang pertama menandatangani perjanjian dengan pemerintah Harbin. Harbin, meskipun populasinya besar, tentu saja tidak memiliki banyak petani yang bersedia bertani di luar negeri. Menandatangani perjanjian dengan kedua negara secara bersamaan bukanlah pilihan. Kota-kota lain dapat diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan Australia, sementara Harbin sangat cocok untuk bekerja sama dengan Rusia. Selanjutnya, negosiasi berjalan sangat lancar, dan beberapa persyaratan sampingan telah disetujui. Tetapi kedua belah pihak masih menemui jalan buntu pada poin-poin terpenting. Tidak ada seorang pun yang bersedia berkompromi pada 4 hal luas tanah yang dikontrak, harga sewa, jangka waktu sewa, dan cara pembayaran sewa. Pendapat Harbin adalah bahwa petani Harbin dapat menyewa lahan seluas mungkin, dan diperbolehkan untuk mereklamasi lahan terlantar, dan sewanya harus relatif murah. Harga sewanya juga sangat rendah, yang merupakan harga terendah untuk lahan ini selama era Soviet. Harbin mensyaratkan masa sewa minimal 10 tahun, yang dapat diperpanjang tetapi tidak kurang. Mengenai metode pembayaran sewa, Harbin berarti sewa akan dikompensasi dengan gabah pada akhir setiap tahun, dan tidak ada uang yang akan dibayarkan sebelumnya. Dan setiap petani hanya bertanggung jawab atas hasil panennya sendiri. Jika seorang petani tidak membayar, Harbin tidak akan bertanggung jawab. Jika terjadi bencana alam, sewa akan dikurangi sesuai dengan ketentuan. Posisi Rusia benar-benar berbeda. Lahan yang dikontrak harus setidaknya 100.000 hektar. Meskipun reklamasi lahan terlantar diizinkan, sewa untuk lahan terlantar sama dengan lahan pertanian biasa. Di akhir masa sewa, lahan harus dikembalikan ke keadaan semula, dengan rumput dan pohon ditanam di tempat yang sesuai. Sewa juga dihitung berdasarkan harga rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Mereka memilih tahun-tahun di era Soviet ketika harga tanah berada pada titik tertinggi. Jangka waktu sewa maksimum yang mereka sepakati hanya 5 tahun, dengan perjanjian untuk bernegosiasi ulang setelahnya. Sewa harus dibayar di muka, dengan sewa tahun pertama dibayarkan sebelum penanaman dapat dimulai. Di akhir tahun, sewa tahun kedua akan dibayarkan sebagai kompensasi dengan gandum. Kondisi di kedua belah pihak sangat berbeda, dan negosiasi kembali menemui jalan buntu. Pada saat itu, Sue, sang penerjemah, kembali menemui Novan dan berkata, "Beri saya 20.000 yuan lagi, dan saya akan membantu Anda mencari tahu kondisi di pihak Australia, yang bisa Anda rujuk." Terakhir kali saya membantu mereka bernegosiasi, penerjemah Sue meminta 10.000. Selama negosiasi, saya membantu memberi isyarat dengan cangkir dan meminta 20.000 2 kali. Kali ini dia meminta uang lagi. Pada akhirnya, 100.000 tidak cukup untuk menghentikan negosiasi. Namun, 80.000 telah dibayarkan, dan negosiasi telah mencapai titik ini. Jika dia tidak membayar, negosiasi akan gagal, dan bukankah uang yang telah dia bayarkan selama ini akan terbuang sia-sia? Memberikan beberapa puluh ribu lagi akan sepadan jika negosiasi berhasil. Oke. Asalkan Anda dapat membantu kami mencari tahu kondisi di Australia, saya akan segera memberi Anda 20.000 dolar AS. Apakah kamu akan pergi ke pemerintahan kota lagi hari ini? Lina cemberut, tampak tidak senang. Feng Yu telah mengajaknya bermain, tetapi Feng Yu selalu pulang lebih awal dan pulang lebih malam selama 2 hari terakhir, membuatnya tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama Lina. Satu-satunya hal yang membuat Lina sedikit senang adalah Wen Dongjun tetap di hotel dan tidak datang mengganggu mereka. Feng Yu memeluk Lina dan berkata, "Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Aku seharusnya bisa menyelesaikan pekerjaanku dalam 2 hari. Lupakan saja. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan di balai kota. Kalau begitu, pergilah lebih awal dan pulanglah lebih awal. Aku akan menyiapkan makan malam untukmu di rumah." Lina merapikan pakaian Feng Yu seperti seorang istri kecil. Feng Yu mencium kening Lina dengan penuh kasih sayang dan menepuk-nepuk bokongnya sebelum pergi sambil menyeringai, meninggalkannya yang merintih. Segalanya berjalan sesuai rencananya, dan Novan telah selangkah demi selangkah masuk ke dalam perangkap Feng Yu. Mustahil, pemahaman Feng Yu tentang situasi di Rusia jauh lebih dalam daripada pemahaman Novan tentang Tiongkok.
Terutama ketika wali kota dan wakil wali kota bekerja sama dengan Feng Yu, sulit bagi Nuawan untuk tidak tertipu. Jangka waktu sewa di Australia 7 tahun, bisakah mereka menyediakan lebih dari 50.000 hektar lahan subur, dengan jumlah spesifik yang ditentukan sesuai persyaratan Harbin? Dan apakah mereka juga akan menyediakan pinjaman berbunga rendah? Apakah mereka juga diizinkan untuk mereklamasi lahan terlantar? Apakah tidak ada yang bertanggung jawab? Apakah sewa di sana dibayar setengahnya sebelum tahun baru? Dan setengahnya lagi di akhir tahun? Novan mengerutkan kening saat mendengarkan apa yang dikatakan penerjemah Sue tentang kondisi di Australia. Persyaratan yang ditawarkan Australia begitu baik sehingga jika ia berada di Harbin, ia mungkin akan memilih tempat itu. Ia bisa menyetujui sebagian besar persyaratannya, tetapi ia sama sekali tidak bisa berkompromi soal sewa. Mereka membutuhkan sewa ini untuk memperbaiki kondisi keuangan pemerintah. Kalau cuma setengahnya, mana mungkin cukup? Novan memanggil 2 deputi untuk membahas masalah ini, dan memutuskan untuk menurunkan persyaratan secara signifikan hari ini hanya agar Harbin setuju. Dengan kondisi yang sama, Harbin pasti akan memilih Rusia, yang lebih dekat dan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan mereka, bukan? Lagi pula, karena tawaran Olimpiade tahun lalu, banyak orang Tiongkok mulai tidak menyukai Australia. Pak Wali Kota, kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah dan kami rasa jangka waktu sewanya bisa dilonggarkan. Bagaimana kalau 7 tahun? Itu jangka waktu terlama yang bisa kami dapatkan. Wali kota menundukkan kepalanya dan melihat Feng Yu membentuk angka 8 dengan tangannya. Ia mengerti maksudnya. 8 tahun. Kalau 8 tahun, kurasa kita akan lebih bahagia. Novan melirik penerjemah Sue, yang menggeser cangkir tehnya sedikit ke kiri. Novan melirik kedua deputinya dan mengangguk dengan susah payah. Baiklah, kita bisa sepakat. Tapi kalau kita sepakat, haruskah Harbin juga memberi konsesi di area lain? Wali kota mengulurkan tangannya dan memberi isyarat undangan. Sewa harus dibayar untuk 1 tahun pertama, lalu di akhir setiap tahun, hasil pertanian akan digunakan untuk menutup sewa tahun kedua. Sewa kami akan dihitung berdasarkan jumlah tertinggi dari 3 tahun sebelumnya. Sewa tanah juga harus naik 10% setiap tahun, sama seperti sewa rumah. Wali kota mengerutkan kening. 10% per tahun jelas bukan pilihan. Kita bisa menerima kenaikan 3% berdasarkan sewa tahun pertama. Bisakah kita membayar sewa setengah tahun dulu? Sisanya bisa dibayar setelah panen musim gugur. Sungguh berat bagi petani kita untuk membayar uang sebanyak itu sekaligus. Jika petani benar-benar punya uang sebanyak itu, apakah mereka masih perlu pergi ke luar negeri untuk bertani demi menghidupi keluarga mereka? Kami setuju dengan kenaikan sewa sebesar 3%. Tapi sewa harus dibayar 1 tahun di muka. Jika petani tidak punya uang, pemerintah kota bisa mencicilnya. Anda juga harus menyetujui ini. Kalau tidak, negosiasi ini tidak ada gunanya dilanjutkan. Nuawan melirik Sue, sang penerjemah, yang sedang minum dari cangkir tehnya. Nuawan merasa lebih tenang. Jadi, Harbin bisa mengalah dalam hal ini. Kita tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Itu masalahmu. Kamu tidak mau bayar, tapi kamu tetap ingin menggunakan tanahnya. Cara seperti itu tidak akan berhasil kecuali kamu bersedia menaikkan sewa sebesar 30%. Wali kota melirik Feng Yu dan tampaknya dia tidak punya pilihan selain menyetujui saran Feng Yu. Lalu kita bisa mengubah pola pikir kita. Kita bisa mendaftarkan perusahaan pertanian, mengontrak lahan atas nama perusahaan ini, lalu mensubkontrakannya kepada petani. Dengan begitu, kita bisa mengatasi tekanan finansial kita. Tidak apa-apa, tapi perusahaan pertanian ini tidak bisa sepenuhnya swasta. Tentu saja, kami kekurangan dana, jadi kami akan mencari dana lain, tetapi perusahaan ini pasti akan memiliki saham dari kota kami. Kalau begitu, tidak masalah. Novan sangat gembira. Kalau begitu, cicilan pertama sewa bisa dikreditkan ke rekening mereka sekaligus, tanpa harus dibayar terpisah oleh masing-masing petani. Ini akan lebih baik. Kami telah membuat konsesi besar dalam hal ini, jadi saya harap Anda juga dapat memberikan konsesi terkait reklamasi lahan. Di Tiongkok, lahan terlantar yang digarap sendiri tidak terdaftar sebagai lahan pertanian, jadi tidak perlu pajak. Saya yakin di Rusia pun demikian. Hasil panen dari lahan terlantar pasti akan berkurang karena gulma dan faktor lainnya. Jika Anda masih harus membayar pajak, Anda hanya akan merugi. Tidak, Pak Wali Kota, tanah terlantar juga tanah Rusia kami. Kami bercocok tanam di tanah kami dan mendapatkan penghasilan. Kenapa kami tidak membayar pajak? Tentu saja, kami akan memberikan keringanan dalam hal ini. Bagaimana kalau pajaknya setengah untuk lahan pertanian biasa? Tahun pertama bebas pajak, tahun kedua kami bayar 1/4 dari sewa normal, dan setiap tahun setelahnya kami bayar setengah dari sewa normal. Lahan terlantar itu tidak akan menghasilkan banyak di tahun pertama, dan kami bahkan tidak akan bisa menutup biaya reklamasinya. Novan bertukar pandang dengan kedua deputinya dan melihat bahwa mereka tidak keberatan. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan bahwa cangkir teh penerjemah Sue telah bergeser sedikit ke kanan. Baiklah,
Kita sepakati yang ini. Nah, yang terakhir Anda harus mengontrak setidaknya 100.000 hektar lahan pertanian. 50.000 hektar adalah minimumnya. Dan jika kami mampu, kami akan mencoba mengontrak lebih banyak lagi. Seorang petani dapat mengelola lahan maksimal 100 hektar. Lebih dari itu akan terlalu berat. Tidak mudah mengalokasikan 500 petani. Tentu saja, jika petani dari kota-kota lain di sekitar Harbin juga mendaftar, tidak ada alasan kami tidak ingin mengontrak lebih banyak lagi. Mungkin 100.000 hektar tidak akan cukup. Mereka pikir apa yang dikatakan wali kota masuk akal. Maka, masalah ini sudah selesai. Mereka harus segera menandatangani kontrak agar pihak Australia tidak menandatangani lebih dulu. Namun, wali kota kemudian mengajukan syarat lain pinjaman. Saya harap petani kita bisa mendapatkan pinjaman tanpa bunga dari Rusia. Terlalu sulit bagi seorang petani untuk mendapatkan dana untuk mengontrak 50 atau 100 hektar lahan. Sekalipun pemerintah kita memberikan sebagian dananya, kita tidak akan mampu membiayai semuanya, kan? Mereka tetap perlu membeli mesin pertanian, benih, pestisida, pupuk, dan lain-lain, dan mereka perlu mencari nafkah. Semua ini membutuhkan uang. Pinjaman tanpa bunga mustahil. Kami dapat mengamankan pinjaman berbunga rendah untuk Anda, menjamin suku bunga yang sama dengan pinjaman pertanian untuk para petani Rusia kami. Suku bunganya sama saja setelah subsidi keuangan, tegas wali kota. Itu bukan masalah. Jadi, negosiasi kita dianggap berhasil? Pada dasarnya sudah dipastikan berhasil. Kita bisa menegosiasikan detailnya nanti sore, lalu menandatangani kontraknya. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Wali kota tersenyum dan mengulurkan tangannya. Senang bekerja dengan Anda. Novan menjabat tangan wali kota dengan erat. Agar kontrak segera ditandatangani, Novan dengan berat hati memberikan $20.000 lagi kepada Sue sang penerjemah, dan meminta Sue untuk memberikan setengahnya kepada kakak laki-lakinya untuk membantu pihak Australia. Sore itu, kedua belah pihak mengadakan konsultasi yang bersahabat mengenai beberapa detail. Sama seperti pagi harinya, negosiasi berjalan begitu mulus sehingga banyak orang merasa itu tidak nyata. Terlepas dari bagaimana mereka bernegosiasi sebelumnya, pihak Rusia selalu bersikap arogan dan menolak menurunkan persyaratan mereka. Namun, dalam sehari, pihak Rusia justru menurunkan persyaratan mereka lebih dari setengahnya, yang menyebabkan keberhasilan negosiasi ini dengan cepat. Mereka tidak mengerti alasannya dan mengira wali kotalah yang maju. Yang jarang terjadi adalah Harbin juga menurunkan persyaratannya, dan Rusia memberikan konsesi. Saat perjanjian ditandatangani, Zhang Ruiqiang juga hadir. Atas nama pemerintah kota, ia menandatangani perjanjian dengan Novan dan membubuhkan stempel resmi pemerintah kota. Namun, Zhang Ruiqiang tampak sedikit tidak senang. Novan diam-diam merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia hampir berhasil membuat Australia menandatangani perjanjian itu terlebih dahulu. Untungnya, kami punya agen rahasia. Beberapa $100.000 saja sudah cukup untuk mencapai ini, menghasilkan pendapatan setidaknya $1 juta per tahun bagi negara tanpa membiarkan lahan pertaniannya terbengkalai. Lebih penting lagi, hal ini juga dapat mendorong industri di sekitarnya seperti pestisida dan pupuk. Secara keseluruhan, Rusia bisa mendapatkan keuntungan setidaknya puluhan juta dolar per tahun. Dananya memang tidak besar, tetapi itu berarti lahan pertanian tandus tidak akan terlihat lagi di ketiga distrik tersebut. Hal ini merupakan perkembangan positif bagi para pemimpin ketiga distrik tersebut dan sebuah pencapaian politik yang solid. Mereka juga membahas bidang kerjasama lain dengan pemerintah Harbin. Meskipun nilainya tidak besar, manfaatnya signifikan, menunjukkan bahwa bahkan setelah runtuhnya Uni Soviet, hubungan antara Tiongkok dan Rusia masih berkembang ke arah yang positif. Setelah Nuowan dan rombongannya pergi, kota itu mengadakan perayaan kecil-kecilan. Semua yang terlibat menerima hadiah. Namun, Feng Yu tidak ikut serta. Ia tidak peduli dengan sedikit uang itu, tetapi ia hanya tidak ingin uangnya hilang begitu saja. Lagi pula, orang-orang yang merayakan semuanya adalah pejabat kota, jadi Feng Yu tidak tertarik merayakan bersama mereka. Soal pertunjukan lagu dan tari, Feng Yu tampak cukup bosan. Lagi pula, ada seorang gadis cantik yang menunggunya di rumah. Setelah makan malam, Feng Yu sedang memeluk Lina dan hendak melakukan sesuatu ketika tiba-tiba mendengar suara pintu dikunci. Keduanya segera duduk tegak. Feng Danying terkejut melihat Lina. Ia melirik mereka berdua dengan curiga selama beberapa detik, lalu berbalik dan pergi sambil bergumam. Aku bilang aku sudah kembali beberapa hari, tapi aku belum melihatmu. Kau tidak datang ke rumahku untuk makan malam. Kira-kira ada yang memasak, ya? Lina merasa malu dan mencubit lengan Feng Yu beberapa kali. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa adikmu juga punya kuncinya? Kami sedang kuliah di ibu kota, dan orang tuaku tidak akan datang. Harus ada yang menjaga rumah, dan aku tidak menyangka dia akan datang sepagi ini. Tapi kau lihat sendiri, adikku sangat menyukaimu. Ayo, jangan terlalu banyak berpikir, aku akan menggendongmu ke kamar. Pak Wali Kota, saya berencana ke Beijing untuk meminta kebijakan dan program percontohan. Perjanjian ini ditandatangani dengan perusahaan pertanian ini,
Yang berarti tidak hanya petani di Harbin, tetapi juga petani di Longjiang dapat mendaftar. Baiklah, saya sudah melaporkan masalah ini kepada gubernur, dan beliau akan mengirimkan seseorang untuk mendampingi Anda. Ini bukan hanya masalah bagi kami di Harbin, tetapi juga peristiwa besar bagi seluruh provinsi Heilongjiang. Wali kota Harbin juga merupakan asisten gubernur. Penandatanganan perjanjian ini juga merupakan pencapaian politik baginya. Harapannya untuk menduduki jabatan sekretaris semakin besar.